Jadi hari ini, wah ntar malam ini yuk Matabar yuk. Oke, ada siapa aja? Ada si A, si B, si C. Wah, deng 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 deng. Udah berasa ini banget ya, apa sultan. Cewek-cewek pada nempel. Apa? Biawak. Biawak pernah masuk rumah. Di mana Jakarta masuk rumah masuk biawak di rumah gue dulu. Dalam rumah? Dalam rumah ada biawak gede banget. Terus lu ada siapa di dalam situ? Gue doang, gue cuy. Mana gue takut reptil kan, gue masih cek takut. Dia lagi biawak, wah itu gue yang minta tolong. Pak, tolong pak. Manggil-manggil ngucirin biawak gue. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Podcast kami selalu menghadirkan bintang tamu yang kerennya maksimal dan obrolan yang menarik. Termasuk dengan bintang tamu saya yang satu ini. Dia musisi, terus gitaris, vokalis, terus juga belakangan menjadi seorang YouTuber yang sering mengundang banyak bintang tamu. Sekarang giliran saya mengundang dia ke sini. Teman sekelas, beri sambutan yang meriah buat Lukman Laksmana alias Bolo. Hola. Cabul. Cabul. Serle? Alhamdulillah. Waktu terakhir gue wawancara kan lu bercerita soal masa terpuruk, bahkan sempat nyaris bunuh diri. Capek lah ngomongin itu. Kalau sekarang bagaimana kondisi lu? Sedang bahagia kah? Sedang. Antara bahagia sama masih mencari pencapaian. Apa? Pencapaian apa? Jadi gue sebenarnya lagi pengen banget dari dulu tuh, wah ini mumpung gue lagi baru melangkah ya kan, baru mulai lagi berkarya. Kayaknya gue harus punya, let's say yang sesimpel cita-cita gue adalah gue pengen bikin record label, pengen jadi produser dan segala macam itu masih, tar dulu deh butuh dana. Sekarang mah pencapaian yang pertama adalah nyicil rumah sih sebenarnya, karena masih ngontrak. Iya. Tapi yang penting kan hati bahagia. Wah bahagia, alhamdulillah. Kalau masalah-masalah psikologi sudah tidak ada? Nggak ada. Terus bagaimana langkah-langkah yang sudah lu tempuh buat ya minimal sekarang kan lagi ngontrak pengen beli rumah, pengen nyicil rumah. Apa yang sudah lu lakukan? Nabung. Nabung tapi kayak lama amat ini cicilan doang. Butuh DP-nya yang PR soalnya kan. Iya. Butuh DP yang PR karena kayak gua gini untuk kayak jaminan slip gaji apa segala macam nggak ada. Iya. Jadi butuh DP, butuh itu yang PR untuk nyicil. Terus juga kadang-kadang begitu ngajuin KPR ke bank, profesi seniman kan tidak dipercaya. Udah profesi seniman, umur mau gocap, susah dah. Nggak bisa minta 15 tahun. Nggak bisa 15 tahun. Paling dikasih 10 tahun paling gede ya, paling lama. Paling 5 tahun. Wah 5 tahun. Cicilan berat loh. Banget. Makanya gue mikir, kalau sebulannya sekian juta PR juga nih. Udah ada target rumah di daerah mana? So far sih kurang lebih seputaran masih daerah ya kayak Matoa, sejauh-jauhnya Cinere lah. Iya. Sejauh-jauhnya. Tapi melihat harga di Matoa dan harga di Cinere kayaknya kesono lagi nih. Lebih nyengser lagi. Kalau dipikir-pikir apakah lo menyesal masa muda dulu penuh hura-hura? Banget nih. Menyesal deh. Sekarang tuh banget. Lu tiap anak, tanda kutip anak mami lah, anak dimanja, punya ini punya itu, boros sana sini, dapat harta warisan, bagi-bagi, yang lain kakak gue beli rumah beli segala macem, gue hura-hura. Malah ya udah sampai sekarang ada begini. Padahal orang tua lu tuh kaya ya termasuknya. Alhamdulillah dulu iya, lumayan orang berada lah. Iya. Itu kan, jadi pas ada rumah keluarga dijual, dapat sekian, ya kakak-kakak dibagi-bagi, waris rata lah. Tapi gue doang yang gak punya rumah jadinya. Yang lain pada dibeliin rumah lagi? Iya, mereka dapat itu beli rumah, ya sukses dengan kerjaan dan karirnya. Nah gue mandek dengan party. Dipakai apa aja dulu lu? Manjre. Ke Zanzibar, setiap Jumat, Sabtu. Cewek di kiri, cewek di kanan. Di Zanzibar turun ke parkiran beda cewek lagi. Matabar pura-hura aja udah.
terus dandanin mobil dulu. Heeh. Ya demen otomotif, mobil dibongkar sana bongkar sini, ganti pelek, ganti ini gitu segala macam. Ya udah, gak jelas dia. Tahun berapa itu? 98 deh, 98. Itu lu umur berapa waktu itu? Gue tak lahir tahun 73, berarti berapa 98? Sekitar berapa tuh? Kayak berapa? Matematik. 35. 35. Iya. Enggak dong. 25 ya? 25. 98, 7, 3, 5. Iya 25. 25 tahun. Terus judi lumayan kuat dulu. Balap merpati. Terus adu ayam. Cupang, adu, masih cupang diadu ya. Iya zaman dulu. Lumayan kuat main mesin, judi mesin sebelum ada sekarang ramenya slot, gue malah sekarang gak ngerti. Gitu. Dulu main judi mesin lah Mickey Mouse istilahnya bilangnya dulu. Iya. Badal banget zaman dulu ya. Asli. Enggak itu 25 lu tuh kuliah atau udah Nggak ngapa-ngapain. ngeband tapi kan? Ngeband, si waiting room udah ada. Waiting room kan? Udah ada. Heeh. Nah di luar itu juga, gue punya studio di rumah. Hmm. Di studio disewain, buat temen-temen latihan dan segala macem. Studio pun habis. Mixer dari 36 track jadi 12. Gitar dari Fender jadi Squier. Dari Squier jadi Semic. Turun-turun kayak gitu-gitu. Habis buat apa? Enggak, kenapa habis maksudnya itu? Hura-hura. Ngajak cewek ke Singapura. Ngajak cewek ke sini belanja. Dulu Sogo belum ada, kita ke belanja kayaknya ke Singapura kayak gitu-gitu. Sultan di zamannya dulu. Lu dapat warisan berapa? Lumayan lah. Berapa? Boleh dibilang kalau untuk tahun itu seorang dapat 500. Oh gede dong. Ya, Gila. Sekarang aja 500 gede, apalagi tahun segitu. Makanya. Dolar masih 2000 ya? 2000. Terus langsung itu lagi kan kerusuhan habis itu. Iya. Langsung 20.000. Makanya Giok kaya raya gara-gara tukar dolar tuh dulu. Oh dia punya dolar, Banyak. terus ditukar. Tuker pas 20.000. Langsung punya Door Studio. Oh gitu. Door Studio tuh dari hasil Dari tukar hasil dolar. Thanks to Wendy jadi gara-gara protes waktu itu. Dolar naik kan. Nggak, 500 juta habis dalam berapa lama? Tahun sih, dalam durasi tahun. Jadi gua tuh ya kayak gak nabung kan. Gak nabung, gak punya penghasilan. Waktu itu gak kerja sama sekali. Kerjaannya ya main aja, jalan-jalan. Terus ya kalau lagi menang judi berarti ada duit. Tapi namanya duit judi, duit setan kemakan jin kan. Gitu, jadi menang, habis gitu aja. Terus akhirnya ya zaman itu kayak gue lagi demen banget main deh. Lagi demen banget main, gak mikirin masa depan, gak mikirin apa-apa. Padahal udah ada omongan dari kakak-kakak gue, dari orang tua. Lu mikir lu ntar ke depan, lu umur lu udah segini, gini. Adalah terus omongan itu kayak gue, kayak gitu-gitu aja. Dan ternyata sekarang gue merasakan imbasnya. Gimana gembelnya naik Kimco, gak ada remnya. Ya kan, lu bawa Astina, lu bawa BMW, lu bawa Mercy dan segala macam, lu naik Kimco gak ada remnya sekarang. Gitu, imbasnya lu sekarang nikmati. Dulu apa yang lu pikirkan pas hura-hura itu? Kagak ada, sedang-sedang doang. Today is today gitu. Besok mah besok gitu. Jadi hari ini, wah ntar malam ini yuk Matabar yuk. Oke, ada siapa aja? Ada si A, si B, si C. Wah, teng. Udah berasa ini banget ya, apa Sultan. Cewek-cewek pada nempel. Ya sekarang minuman di meja banyak cuy. Ya kan di era itu kita dibuka table, minuman berbotol-botol. Yang kagak kenal juga tiba-tiba di sebelah meja kita mempet-mempet kayak ini dikit-dikit. Minum dulu. Udah suntik, udah lama-lama senderan. Oke, gitulah. Kenal di situ. Jadi ya no string attached, bener-bener yang malam itu doang gitu. Malah kadang-kadang besokannya pas kesana lagi dia ingat gue ini yang mana? Gak tahu. Lah kalau judi-judi di mana lu melakukannya? Di dekat rumah gue ada sebuah jalan bernama Gang Talib. Daerah mana tuh? Kayu Manis di Matraman. Jadi itu Gang Talib itu, gue di situ ada nongkrong di situ. Gue punya kandang burung, ada WC umum yang sampai mungkin anak sekarang nggak ada yang tahu ya WC umum, MCK. Dia dipakai untuk mandi bersama, mandi cuci kakus. Nah, gue nongkrong di situ. Di situ mulai dari judi-judi yang simple namanya lotre.
Lotre itu kita dikasih kartu dari 1 sampai 50, nomornya diangkain dicap. Hadiahnya dari cuman mulai minuman ringan, rokok dan segala macam. Kita masang nomor. Oke, 4 nomor kita pilih. Ini. Udah, kita kocok, keluarnya berapa, kita kalau memang dapat nomor kita yang keluar, lu pasangnya di minuman apa di mana kayak gitu. Sesimpel itu sampai akhirnya mulai berkembang jadi QQ. Main dari cemean cuman seceng 2000 goceng jadi ceban 50. Ceban 20 50 dulu. Ya kan? Lama-lama dari sini wah, di kota ada mesin. Era itu wah, apa namanya? Kasino lah. Kasino di zamannya si Mickey Mouse itu. Jadi mulai main game-game kayak gitu. Lama-lama kan emosi ya kalau main judi. Kalau gue nih, kayak gue sekarang main pool, 8 ball pool aja di game. Emosi gue main yang 1 juta koin kalah, main yang 3 juta. Oh gitu. Habis beli lagi koinnya, walaupun gak ada koin-koinan gitu. Tapi gue emosi, gue bukan tipikal orang yang bisa nyimpen duit judi. Jadi kalau sekarang main slot, gembel gue pasti. Karena gue kalau kalah ngebal istilahnya. Kayak ngebal gitu. Tuh apa? Kalah 1 juta, main langsung 3 juta gitu-gitu. Buat balas dendam. Buat balas dendam. Gitu. Saking penasarannya. Tapi itu malah bikin lu tambah hancur. Lagi menang ya menang. Lagi kalah ya kalah. Dulu mah gue sampai nyari jimat judi. Apaan? Nyari jimat judi ke dukun-dukun. Apa jimat judi itu kayak gimana? Dulu ada namanya mustika ular. Mustika ular itu katanya menurut informasi kita bisa melihat kartu orang deh kayak God of Gambler loh ya kan. Chow Yun Fat. Bisa ngeliat wow kartunya per 4 nih kayak gitu-gitu lah. Nah ketika gue beli si mustika ular itu, yang gue rasakan gue gak ngeliat kartu orang tapi keyakinan gue mati nih musuh gue ini juga mati. Jadi lu main pede. Main judi itu istilahnya ada lagi wangi, ya kan badannya lagi wangi nih gitu-gitu istilahnya. Berarti lu lagi bener-bener menang terus, jadi lu pede. Ketika lu main judi terus lu mati, kalah dah pasti. Tapi kalau kita main judinya, kayak gue kalau ngadu burung merpati, gue pasti nyanyi lagunya White Shoes. Dan gue menang mulu kalau nyanyi lagu itu. Lagu yang mana? Jangan suka bung, malu-malu kucing, lagu Titiek Puspa kan. Maksudnya gue setiap nyanyi lagu itu, pasti gue menang ngadu burung. Apa hubungannya? Gak tahu. Istilahnya itu kayak sugesti lu aja. Cuman terjadinya gitu. Karena kalau misalnya gue lagi tegang nih, itu kru gue di Superglass sekarang si Cuek, bos nyanyi White Shoes bos. Gitu supaya gak kalah. Oh iya, jangan suka gitu. Kalau gue lupa nyanyi. Kenapa lagu itu? Gak tahu karena kayak dindang di kayak gimana sih, kayak lagu penyemangat. Menang lucu lah gitu. Nggak, itu mutiara ular? Mustika ular. Belinya dari siapa? Dari jadi waktu itu kan ada si majalah misteri yang suka jual-jual segala macam itu. Nah, gue dapat informasi di daerah Sukabumi ada namanya gue lupa Ki Eman apa siapa gitu, menjual berbagai macam mustika, pelet dan segala macam gitu kan. Pelet gue nggak penting karena cewek-cewek gue cakep gitu. Nah, gue jadi butuh perjudian mustika ular. Bisa mustika kebal gue nggak penting karena gue nggak butuh ilmu kebal. Ada kan rantai babi dan segala macam, mandi air perak lah, segala macam. Nah, gue nggak penting, gue gimana caranya buat main judi mustika ular itulah. Jadi misalkan kita beli si mustika itu seharga 10 juta, dijamin kita akan dapat 2 kali lipat dari yang kita beli maharnya. Lu jauh-jauh ke Sukabumi? Ya, beli misal 10 juta, kita main judi dapat pasti 20 juta. Bener. Berupa apa itu mustika ular tuh? Nggak tahu, di kain putih doang, gue nggak tahu isinya apa. Apakah isinya cuma beras doang, gue nggak tahu. Di kain putih, dijahit, kantongin, dibaca-baca dulu lah, begitu segala macam. Nah udah gue pakai. Jadi lu kayak punya sugesti percaya diri sebenarnya. Gue udah ngantongin mustika, gue pasti menang nih gitu. Jadi pas gue main juga, pas gini kayak lu yakin aja mati nih, ini juga mati. So gitu, benar menang gue tapi. Menang dengan jumlah yang lumayan gitu. Tapi ya itu duit setan kemakan jin. Bis menang, modalnya entah kemana. Yang duit keuntungannya juga entah kemana. Dipakai hura-hura. Hura-hura lagi. Tapi kan bawa-bawa jimat itu repot, gak boleh ke WC kan? Iya, nggak itu jadi sekali pakai. Oh sekali pakai? Sekali pakai. Jadi kita beli itu buat sekali pakai main doang. Mahal juga 10 juta sekali pakai. Makanya. Masih mending itu ada hasilnya. Nah gue beli tuyul kagak ada hasilnya. Beli tuyul kemana? Ada yang sekarang, itulah dulu ada gue nggak sebutin orangnya, dulu gue beli di dia, udah ngetop soal sekarang dia. Salah satu pendekar Wong Sinting lah pokoknya gitu-gitu. Beli, terus
tidak seperti ekspektasi ini dapatnya gitu. Jadi gue juga nggak ngeliat tuyulnya. Lah, tapi tahu dari mana lu udah beli tuyul kalau lu nggak ngeliat tuyulnya? Jadi kamar gue berantakan nih. Jadi gue malam-malam itu tidur, cuman membaca surat yang dikasih, sama ada kayak kayu, koplak kayu dikocok-kocok gini, dikotok-kotok gitu. Gue tidur. Gue kan orang sangat OCD, jadi kamar gue rapi serapi-rapinya. Pagi-pagi gue bangun tuh berantakan kamar gue. Berantakan, ada remeh-remeh kue, ada segala macam dan sini. Wah ini dia nih hasil tuyul nih gue cari kan. Gue cari ada duit Tomingse. Dulu kan ada tuh 50.000 tapi gambarnya Tomingse. Lah Soeharto kagak Tomingse dia dapetnya. Aduh. Beli berapa? Beli tuyul berapa? 2 juta dulu. Dengan harapan yang sama bahwa 2 juta minimal dapat 4 juta jadinya. Gitu 2 kali lipat. Oke. Dan itu tuyulnya bego. Gitu. Jadi akhirnya ya ini mah. Gue mau balikin juga udah tanggung kan. Udah mau gimana juga. Udahlah. Akhirnya gue coba. Ini gak beres. Gak bener nih. Gini. Oh coba yang lebih bagus lagi mas. Harganya berbeda. Alah. Kalau bener. Lo udah judi musrik lagi ya. Di era itu makanya. Sampai gue bikin lagu Ketika Setan Berteman tuh gara-gara itu. Gara-gara beneran lu temenan sama setan. Awalnya dari mana lu muncul keinginan berjudi itu? Tongkrongan. Itu dia di dekat rumah gue tuh ada si Gang Talib itu kan. Yang gue cuman iseng-iseng main lotre. Dapetin minuman ringan atau dapetin rokok. Sampai akhirnya main kartu, kayak gitu. Dari tongkrongan, dari lingkungan. Umur berapa pertama kali iseng ikut lotre itu? SMP. Kelas 1 lah, kelas 1, kelas 2. Ya cuman dari main lotre segala macam. SMA udah mulai main kartu, udah mulai cekian, udah mulai QQ dan segala macam. Capsa dimulai dan segala macam. Udah lama kesini. Lulus SMA ada mesin di kota, Mickey Mouse, main Mickey Mouse dan segala macam. Awalnya sih sebenarnya judinya dari simpel kita ngadu bola, taruhan. Ya kan kayak gitu-gitu kan. Ngadu burung udah pasti taruhan, udah judi juga kayak gitu-gitu. Basicnya, tapi lingkungan. Orang teman gue ada yang bandar bola, ada yang bandar togel gitu-gitu. Ya udah lingkungan. Kalau judi merpati itu apa yang dilombakan? Mesti merpatinya. Gimana? Kan ada 2 kategori, ada Japati luhur sama yang bawah. Ada gua merpati yang tinggi, bukan yang balap. Iya, yang suka di bawah ngebut gitu ya. Itu drag race-nya lah. Oh, itu balap, itu drag race-nya. Jenisnya beda tuh, istilahnya merpati balap. Sekarang kalau dulu di era gua masih cuma 1 merpati tinggi. Kalau sekarang udah ada 2 tuh, merpati tinggi yang kalangan biasa sama yang kolong, yang kotakan. Apaan? Si istilahnya dia harus lewatin kotak. Oh, itu yang sekarang ya, sekarang. Ada jadi turunnya harus melewatin kotak itu, nggak ngelewatin kotak diskualifikasi. Oh, jadi terbang dari satu titik terus harus kotak itu. Ya, nah kalau yang gua memang sistemnya bebas, jadi kosong aja, ngelepasnya pun jauh. Jadi gua waktu itu di daerah Keramat Asem tuh di Kayu Manis, lepasannya tuh sampai di Cempaka Putih. Lewat lagi ke sana. Iya. Honda. Nah, sampai di gedung Honda, lepasannya di situ. Nah itu kurang lebih kita nunggu sekitar setengah jam untuk datang si burung merpati itu, cuman kelihatan titik doang nih. Asli lu megang ini tuh kelihatan titik. Wah rame dah manggil namanya. Nah itu dari si titik itu tuh serunya tuh. Kandang sini, kandang sini tuh burungnya akan misah. Balapan turun. Cus kayak peluru. Nah itu seninya. Jadi yang lebih dulu nyampe kandang? Yang dulu nyampe pasir di tanah. Nah itu ada kentongan. Yang satu besi, yang satu kayu. Jadi misalkan si burung itu nyampe ke landasan, itu langsung dibunyi ting gitu. Atau yang satu tuk gitu. Siapa yang bunyi duluan itu yang menang. Itu dari Keramat Asem sampai ke gedung Honda? Iya, lepasannya. Jadi yang lepasin di Keramat Asem siapa? Nggak ada, kita di Keramat Asem gawangnya nih, kitanya nih. Oh. Burungnya dilepasin di gedung Honda. Jadi tapi untuk mencapai si gedung Honda itu nggak gampang, bisa butuh waktu 3-4 bulan untuk dia sampai diajar ke sana. Pelan-pelan dulu dari sini cuman 100 meter dulu selama 5 hari. Maju lagi sampai akhirnya jauh. Ngajarinnya gimana? Ada jokinya, ada tukang yang ngajar, cuman butuh kesabaran. Butuh 4 bulanan untuk burung itu baru bisa diadu. Itu bedanya kalau si merpati tinggi. Kalau merpati balap mah lu bawa ke kalangan, langsung diterjunin lokasi, cuman dilepas kelihatan. Langsung di drag race tuh kan. Kalau ini enggak. Aduh cepet ya kalau yang bawa. Iya. Kalau ini? Kalau merpati tinggi ada resiko hilang. Karena bisa jadi dia nggak nyampe ke tujuan.
dilepas di mana nggak pulang, hilang, rugi tuh ratusan ribu bahkan jutaan kadang-kadang hilang. Itu makanya di burung merpati tinggi suka dicap tuh. Oh, pemiliknya siapa? Pemiliknya siapa, nomor telepon. Nah, tuh pinter-pinteran deh kalau ada capnya orang nelfon tuh. Mas nemuin ini mas, minta tebusan 300 gitu-gitu. Dia tahu dah tuh burung bagus berarti. Kenikmatannya apa selain duit? Oh, kayak kita nanya nikmatnya apa sih miara ikan cupang gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi memang orang yang udah hobi mah, gue kan enak aja main itu, kayak lo dapetin suasana tegangnya pas lagi ngadu, keselnya pas tuh burung hilang gitu. Terus menangnya euforia pas menang tuh, wah lo kayak ngegolin gawang Bartes kali itu lu gol itu, wah udah kayak gitu-gitu. Euforianya yang gue cari. Jadi di luar lu menang as a judinya, lu kandang lu ngetop, nama lu burungnya si Buluk nih yang menang gitu. Lu namain gak burung? Ya. Apa? Jaguar. Oh, Jaguar. Jaguar. Ada Jaguar, ada Racing, ada siapa lagi burung Jaguar, Racing, Bunga. Kok dari Jaguar Racing atau Bunga? Aneh banget sih. Gimana caranya lu tahu bahwa burung yang bakal lu beli itu bagus? Pertama di luar keturunan, terah istilahnya, di luar keturunan yang burung itu kalau kita beli di pasar itu ada ciri-cirinya. Kayak misalkan untuk burung tinggi ada capit udang di pantat bawahnya tuh kita pegang ada capit udang. Yang bagus itu capit udangnya nggak terlalu rapat dan nggak terlalu lebar. Posisinya ada sedang dan tebel, nggak tipis. Kedua pinggang. Yang bagus tuh pinggangnya gede, itu burung di bawah istilahnya ngebanting, kabruk gitu turunnya. Terus sayap kalau bisa lebar dan bulat, itu burung tinggi pasti. Bulat apanya? Bentuk ujung sayapnya bulat nggak lancip. Oh. Jadi lebar, terus dia ujungnya bulat. Nah itu biasanya burung tinggi. Terus di tulang sayap tuh namanya selar, itu harus tebel. Nah itu burung bisa terbang tinggi. Gitu. Terus mata banyak banget dah, mata nggak boleh pecah hitamnya. Bahkan mata. Sampai mata. Harus ada istilah pilo air, mata Jawa, mata kuning, lip lap dan segala macam. Itu ada banyak banget lah burung lah. Gitu. Nah, kalau kita beli yang dari keturunan memang bapak ibunya bagus, nah itu kita beli udah nggak perlu milih. Mau kata ternyata matanya jelek, tapi emang bapaknya bagus, bisa kemungkinan burung itu bagus. Taunya itu keturunan, ada sertifikat? Ada sertifikat, ada gelang dan segala macam. Kita belinya juga dari yang terpercaya. Gitu. Lu beli paling mahal berapa burung? 25 juta. Hah? Jaguar tuh 25 juta harganya. Berapa lama itu hidupnya? Sebenarnya kalau burung itu kan aktif untuk diadunya, untuk ikut lombanya itu sekitar 2-3 tahun. Aktifnya. Dari situ kita bisa nernak. Istilahnya macek. Burung itu tinggal cari cewekan yang bagus, kita pacek dapetin keturunannya. Keturunannya bisa kita pakai untuk dilatih lagi atau bisa dijual. Dari 25 juta untung berapa tuh? Kalau dibilang untung, tapi kan gak kehitung. Selama sebulan aja dia berapa kali ngadu. Kalahnya juga ada, untungnya juga ada. Cuman kalau kita udah punya burung ada namanya gitu, terakhir kali Jaguar sampai ditawar 50 juta, gak gue jual. Akhirnya mati? Gue tinggal. Jadi waktu itu pas gue udah bosen main burung, gue kasih ke yang ngurus. Gue kasih ke yang ngurus sama dia diternakin apa gimana, gue udah gak mau main lagi gitu. Kenapa gak lu jual? Jadi waktu itu gue kayak apa namanya, udah gak mau nyentuh hal itu deh. Pas abis sih gue merasa gue bersalah ke orang-orang, ke bokap lah terutama. Pas bokap meninggal kan gue gak ada di sana kan. Gara-gara gue terlalu berteman dengan setan itu. Jadi gue gak mau nyentuh lagi tuh perjudian, burung dan segala macam. Jadi gue lupain. Jadi lu gak mau ngambil keuntungan dari itu? Gak mau ngambil keuntungan dari itu, gue lepas, gue tinggalin dunia itu kayak gitu. Momennya apa sih lu yang menyadarkan bahwa lu berhenti semua itu? Pas bokap meninggal, jadi bokap meninggal gue dicari-cari sama anak-anak waiting room waktu itu. Karena gue gak ada di rumah, gue gak ada di tongkrongan anak-anak, gue lagi di tempat hura-hura. Sampai pas gue balik tuh udah ada bendera kuning, anak-anak udah di situ semua. Bokap udah meninggal ternyata dari sore. Nah gue baru pulang tuh dini hari. Dan gue nggak tahu. Dari situ kayak wah gue udah dosa banget ini. Kayak gitu. Jadi akhirnya
tersentuh hati gue, aduh gila. Terus temen ini juga, lu gila lu, bokap meninggal, kakak gue apalagi, sampai nampar gue, gitu. Wah, lu ngamuk-ngamuk lah, dasar bla segala macam. Nyokap gue mah cuma nangis doang waktu itu. Cuman gue di situ tersentuh kayak, gila gue kelewatan banget ini gue, kayak gitu. Nah dari situ padahal apa yang gue punya kan dari bokap, gitu. Dari situ gue kayak merasa jadi maling kundang lah. Jadi anak durhaka, jadi aduh gimana segala macam, gue mencoba memperbaiki itu dengan gue tinggalin semua. Bisa? Bisa. Langsung begitu, apa balik udah gak nyentuh apa-apa lagi langsung? Bener, langsung gue bener-bener ninggalin semua, fokus gue mau jadi apa, waktu itu aku jadi musisi, seriusin sama Waiting Room gitu. Ternyata Waiting Room gak laku. Gitu. Jadi ya udah, gimana caranya gue berjuang dari itu tahun 98 sampai 2000 si Waiting Room keluar sama record label besar pun. Ya udah nggak laku juga ternyata gitu. Jadi akhirnya malah jangan sampai jadi Superglad akhirnya. Gitu. Lagu Si Ketika Setan Berteman itu gue tulis udah lama. Sebelum ada Superglad. Cuman gue bingung mau diapain si tulisannya gitu. Lagu Ketika Setan Berteman itu lu tulis pas momen itu? Bokap meninggal. Pas lagi sedih-sedih langsung lu keluar ide atau gimana? Nulis doang. Nulis kayak liriknya doang. Tapi gue gak tahu nadanya kayak gimana. Jadi gue tulis udah lama. Gitu. Nah terus pas Superglad ngerilis album pertama aja itu gak gue pakai karena kayak kurang fun nih gitu dengan nama Superglad gitu kan. Kayak serius amat nih gitu segala macam. Pas album yang kedua gue pakai karena ada beberapa lagu yang lumayan masuk nih ininya temanya. Jadi gue pakai buat judul album tadinya Ketika Setan Berteman. Malah jadi ketika hati bicara. Makanya lagunya kayak ada penyesalan ya di memang pada momen lu menyesal sekali. Bener. Kayak apa waktu kan terus berjalan bila kita ingat luka lama yang pernah terjadi, cinta yang dulu pernah sing. Jadi emang gue kayak ngerasain seandainya gue nggak melakukan hal itu, mungkin pas bokap lagi sakaratul maut, gue ada di sampingnya kayak gitu. Gue satu-satunya anak yang nggak ada di situ. Semua kakak-kakak lu ada semua. Kakak gua, anaknya, keponakan gua, segala macam ada semua. Bokap lu memang lagi sakit keras waktu itu. Ya. Dan di rumah sakit. Jadi gua pun kalau ke rumah sakit cuma nganterin baju bersih doang. Ngambil baju kotor, balik antar baju bersih. Udah, enggak negor-negor juga, cuman balik ya, gitu-gitu doang. Tapi bokap lu sebenarnya bisa diajak ngobrol. Bisa. Lu kenapa enggak? Nah itulah gue makanya itu yang gue sesalkan. Kayak gue, ini durhaka banget sih gue nih gini, kayak enggak gimana-gimana padahal semua ngomelin gue lah, sekeluarga tuh ngomelin. Jadi dari situ gue lebih kayak yang tertampar untuk ngerubah ini. Dan akhirnya gue coba, gue berhenti semuanya. Judi gue tinggalin, semua gue tinggalin. Merasa menyesal gitu, merasa bersalah. Jadi akhirnya dari merasa bersalah itu gue benar-benar melakukan lebih baik lagi gitu. Berapa tahun penyesalan itu ada? Akhirnya dari SMA, dari gue tahun 90, tahun 87 malah dari SMP kan. Yang bokap meninggal itu? Bokap meninggal tahun 97. 97? Berarti kan itu udah mulai menyesal. Iya. Berapa lama sampai lu akhir move on? Langsung sih, maksudnya dari itu gue langsung benar-benar nggak ngapa-ngapain. Bahkan dari tahun 98 ketemu 2000 juga band gue nggak aktif kan. Waiting Room, Eka pada ke luar negeri, Albert ke Amerika dan segala macam. Waiting Room juga nggak aktif. Ya udah gue di rumah aja ngurus studio. Ada yang latihan, studio jadi gue rapihin lagi, dibagusin lagi, dapat pendapatan dari situ segala macam. Sampai akhirnya studio gue, kadang rumah itu dijual, yang akhirnya dijadikan harta warisan itu segala macam. Nah, gue jadi kayak ngejual studio itu untuk mencoba jadi musisi lah. Itu gue harus jadi musisi serius nih gitu. Jadilah bikin si Waiting Room dengan album Propaganda. Yang gak laku itu. Anjir, terus dari situ gue harus ngomong, gue bilang, gue gak bisa nih kalau begini terus. Karena gue harus hidup, gue harus mikirin gue mesti hidup di mana nih, dan gue memutuskan gue harus hidup dari musik. Waktu itu. Jadi gue memutuskan ke Waiting Room, gue cabut. Nah, gue mikir gue harus bikin band apa ya. Terus bikinlah si Superglad awal-awal. Gitu, bikin Superglad, 2003 dirilis. Emang lagi rezekinya ya jadi si MTV Exclusive Artist, jadi si aing rockstar. Tour dan segala macam, dan baru merasakan di Superglad.
Kesuksesan yang lu damba. Iya, baru merasakan gue bisa tour bersama temen, naik pesawat bareng. Itu udah gembira banget dulu. Lu nengok sebelah lu kru lu, yang biasa lu nengok sebelah kru lu lagi megang burung. Sekarang lu nengok dia lagi itu di pesawat juga. Gitu terus ya tidur dulu kan kayak kita nginep di hotel yang biasa aja, tapi kalau satu band tuh wah kayak gitu. Nah itu gue dapetin di Superglad. Enggak, lu hura-hura tuh fase sebelum apa sudah bokap meninggal? Sebelum. Oh itu tuh sebelum bokap meninggal. Nah karena rumah juga udah habis, gue cuma punya studio yang udah semakin jelek, betul kan? Gue coba ngejalanin, tapi karena studio itu sudah jelek dan segala macam, mau nggak mau harus gue tutup karena udah nggak jalan. Ketika gue tutup itu, beberapa alat gue dibeli sama Agus Purnomo Patmonoputro alias Giok, yang akhirnya membuat Door Studio. Yang akhirnya Door Studio beberapa bulan kemudian diramaikan sama anak-anak juga isinya gitu. Karena masih selingkup antara kayu manis dan pisangan. Ya udah dari kita pindah nongkrong ke Door Studio, Giok juga welcome banget. Nongkrong sini aja ya nggak yang kita bisa gini ya nggak gitu. Udah gitu ya. Ya udah akhirnya terciptalah si Superglad gitu. Kalau misalnya lu bisa ngomong ke diri lu yang zaman dulu, apa yang lu mau katakan? Goblok lu. Goblok lu. Kalau nonton itu film di Adams Project kan, Adams Project. Kayak gitu kan, gue akan lu goblok lu. Kayak gitu. Tapi kira-kira apa hikmahnya dari semua yang kegoblokan yang pernah lu kerjakan dulu tuh? Hikmahnya lu akhirnya udah capek bandel. Jadi kayak sekarang, aduh lu ngapain kayak orang lagi rame judi mesin tuh yang ini slot lah segala macam. Gue kemarin ditawarin dengan nominal yang lumayan gitu untuk ngebuzzer doang. Nggak ada, bukan gue so alim ya. Tapi kayak ntar gue takut jerumus, jadi gue mending gak usah nyentuh sama sekali. Gitu. Takut lu mau ikutan lagi gitu. Takutnya baca apa lagi kan dapat bayaran sekian terus dapat free coin sekian. Nah dari free coin itu bahaya. Bahaya tuh ya, gratisan itu. Kacau nantinya. Dulu udah gak bandel sama sekali sekarang? Alhamdulillah lah, lempeng dikit. Minum? Enggak. Udah 4 tahun. Apa pemicunya lu berhenti minum? Di luar faktor kesehatan karena gue punya GERD parah, lambung gue juga sudah tidak normal. Jadi akhirnya gue minum gak nyampe setengah gelas, malah naik asam lambung, malah muntah-muntah. Jadi mabok agak gue kesiksa. Jadi gue gak usah gitu. Secara faktor kesehatan itu di luar itu bagus juga buat gue akhirnya lebih sober, lebih sehat aja. Yang gak sehat dari gue adalah gue tidur pagi mulu nih sekarang. Begadang mulu. Iya, udah lebih dari 7 tahun. Gue tidur tuh pasti jam 6. Kenapa? Gak tahu. Gue berubah tidur itu kalau lagi tur panjang. Baru gue bisa berubah tuh. Jam 12, jam 1 malam gue udah tidur. Pagi-pagi breakfast. Ya baru ini. Abis itu balik lagi ke rumah. Pagi lagi tidurnya. Istri lu tidurnya? Sama. Jam 3, jam 4. Gue jam 7 lebih ini lagi. Lebih pagi lagi. Apa yang lu kerjakan malam-malam itu? Kalau nggak nonton, mainin kucing, bebersih. Dari mulai apa aja nih, kayak radio ini banyak cap jari ini, gue nggak betah banget ngeliatnya gitu. Karena lu OCD. Bebersih, horden gue lempeng-lempengin, lipetannya gue samain semua. Gitu, horden kan lipetannya ada lipetannya tuh. Itu harus sama gedenya kalau gue. Dan posisi harus tengah. Gitu. Jadi gue meterin dulu, ini 100, oke ini harus 100. Jadi udah kayak gitu. Nanti udah, itu baru gue tidur tenang tuh. Keset depan kamar mandi, depan kamar gue lurus-lurusin dulu. Gue pernah gak ada kerjaan tau gak gue ngapain malam-malam? Ngebersihin nat keramik. Iya, yang udah kotor-kotor. Yang kotor tuh gue bersihin pakai cotton bud. Bayangin 3 jam gue sekeliling rumah gue bersihin pakai cotton bud saking gak ada kerjaan. Saking lu gak tahu mau ngapain lagi karena gak ngantuk. Dia kayak orang nyabu. Padahal gue bersihin. Aduh. Kalau siangnya bangun jam berapa? Jam 1, jam 2 gue udah bangun. Paling cepat jam 1, jam 2 gue udah bangun. Kalau gue tidurnya lumayan lebih lewat lagi kayak jam 9 gue pasti bangun jam 4. Kurang lebih sih gue 6 jam pasti tidur. Cuma udah kebalik ya? Iya udah kebalik. Enggak, liver lu gak kenapa-napa tuh? Nah itu akhirnya semakin lumayan ada gangguan. Tapi ya buat gue kayak
gue udah nanya ke dokter, dokter juga sudah memberikan solusi untuk memberikan obat tidur, tapi gue tidak mau nyobain karena jatuhnya gue ketagihan sih. Jadi setiap kali gue minum itu pasti tidur, tapi dengan obat terus jadinya. Gitu. Jadi gue udahlah, wallahualam aja deh, yang penting gue 6 jam tidur dah. Sisi positifnya apa maksudnya dari semua yang lu pernah kenakalan lakukan itu? Buat gue kalau sisi positif, gue sudah merasakan, orang bilang, wah lu mesti cobain ini, gue tahu ya. Jadi gue udah kayak secara sombongnya, gue udah tahu kayak gitu. Jadi untuk gue mau melakukan itu udah males banget gitu sekarang. Jadi gue lebih mencoba apa yang dulu gue lakukan nggak baik, gimana sekarang gue harus 160 derajatnya melakukan yang berlawanan dari itu. Kayak gitu, misalkan dulu gue boros, sekarang gue nabung nyicil rumah. Itu dulu gue nggak mikirin hari ini, sekarang gue mesti mikir anjing minggu depan gue bayar listrik dari mana lagi gitu, jadi mikir kayak gitu. Jadi akhirnya sekarang gue lebih tertata lah secara hidup. Token bunyi itu kayaknya udah sering jadi ini ya concern di followers tuh ya. Token bunyi bang. Emang gue kadang-kadang tuh suka lupa ngisi token kan. Jadi gue pas bunyi baru gue isi. Jadi gue gak pernah ngecek masih ada berapa gitu. Tiba-tiba titik kan mengganggu sekali ya. Begitu gue kontrakan petak lagi kan. Jadi bunyi artu tensin on tangga sebelah. Petak segimana? Petak kontrakan petakan. Jadi kayak rumahnya di Bajai Bajuri yang gitu kok. Petak-petak gitu. Iya kayak gitu. Cuman gue kamarnya ada pintu. Kalau Bajai Bajuri kan horden doang tuh. Nah gue ada pintu. Tapi petakan kayak gitu. Apa suka dukanya hidup di rumah petak gitu? Wah banyak cuy. Suka duka yang pertama, lu denger tetangga berantem kedengeran. Ya kan, kalau gue berantem juga kedengeran tetangga pasti. Terus lebih karena kita kayak serumah gitu kan. Jadi kayak lu keluar rumah nengok tetangga lu gitu kan. Mas gitu. Dan tetangga gue sekarang gorus, jadi kan lucu. Oh gorus. Jadi gue buka rumah gorus lagi nyiram tanaman. Drummer nyiram tanaman. sebelah persis gue. Oh gitu. Dia pindah karena gue. Oh lu ngasih tahu ada kontrakan. Ada kontrakan adem gini. Terus dia ngesus, oh iya enak banget. Kontrakan lu adem. Emang adem. Asri, rimbun dan segala macam dan adem gitu. Terus udah gitu kontrakan gue tuh walaupun petakan tapi masuknya kayak komplek. Paving block, ada gerbangnya gitu. Oh gitu kayak klaster. Kayak klaster gitu. Padahal mah petak sebenarnya. Terus nama kalau di ininya juga di Google-nya keren. Bujoko Residen. Ini residen. Ada Bujoko petakan. Lu nemu itu dari mana? Muter. Ini lucu gue nemunya. Gue kan waktu itu tinggal di petakan juga di daerah Lenteng Agung. Wah itu sangat underground lah. Jadi itu kontrakannya gue lihat dari OLX. Dapat kontrakan, murah nih 1,2 sebulan. Bersih baru. Oke, gue DP 500.000. Orangnya padahal udah bilang, mas tapi ini gang kecil, nggak apa-apa lah. Namanya gang kecil, gue biasa lah di Gang Talib juga gang kecil gitu kan. Oh ya udah, ternyata emang gang kecil. Jadi motor yang NMAX nggak masuk, lu cuma masuk Mio. Untung motor gue kecil, segede Mio gitu kan. Jadi, pantas dia gang kecil banget. Jadi ini ada gang gede, terus ada tanah kasus, ada rumah orang nyiku. Jadi lu mesti nyikuin si rumah orang itu nyingsak gitu. Anjir buat belokan itu doang. Abis itu lu masuk gang gede lagi. Dan gak ada akses lagi. Gak ada akses lagi itu doang. Dan gak ada sinyal. Mau lu pakai provider apapun gak ada sinyal situ. Asli gue bilang. Jadi lu kalau misalkan mau mesen Gojek apa segala macam, lu mesti jalan dulu ke si rumah belok senggol itu. Baru ada sinyal di situ. Aneh banget tuh. Dan gue udah DP mau gak mau gue tempatin lah. Gue pikir ada sebulan 2 bulan aja deh gue di situ. Ternyata setahun. Kenapa? Males pindah. Dari situ yang udah sini aja udah. Akhirnya gue sampai kalau udah masuk rumah udah nggak bisa dihubungin tuh karena nggak ada sinyal. Gue dapat sinyal 1 bar atau 2 bar itu gue taruh di depan jendela rumah tuh handphone. Jadi gue tidur di kamar bunyi terus gue masuk ke depan. Gitu. Nah dari situ gue mencoba untuk cari yang lebih baru lagi. Nah cari yang lumayan deh, dapat rezeki kan tutur bersama Endang Sukamti dan SID gue MC. Diajakin kolaborasi juga jadi double bayaran dan jadi MC juga jadi ini juga. Terus akhirnya gue nyari seputar daerah Ciganjur, ada ibu-ibu lagi tua, gembel banget bentuknya, pakai celana gombrong, baju juga kedodor lagi nyapu. Bu, di sini ada kontrakan. Ini kontrakan bang, masuk aja. Gua masuk, enak nih keren. Bu, boleh ketemu sama yang punya? Saya. Kita gembel gini. Itu Bujoko
aja gitu. Udah dari situ ngobrol. Wah udah air mah di sini bebas, mau mandi 100 kali juga nggak apa-apa gitu. Betawi gitu. Wah oke juga nih. Udah DP masuk minggu depannya gue langsung pindah. Udah dari situ udah dan keputusan gue untuk pindah juga dari si gang itu. Jadi waktu gua berangkat tur di depan kontrakan gue yang di Gang Ajaib itu, depannya adalah lumayan ada tanah lahan kurang lebih 2,5 meter. Tanah lahan 2,5 meter itu lumayan lah buat penghijauan. Gue tanemin pepaya apa segala macam gitu. Tur gue kan 1 bulan. Gue balik jadi kontrakan lagi depannya. Jadi gue buka pintu cuma jarak segitu tuh tangga gue di situ. Wah anjing pengabdi nih harus pindah. Udah gitu wah tikus di mana-mana. Biawak. Biawak pernah masuk rumah. Di mana Jakarta masuk biawak di rumah gue. Dalam rumah? Dalam rumah ada biawak gede banget. Terus lu ada siapa di dalam situ? Gue doang gue cuk. Dia. Mana gue takut reptil kan. Gue masih kayak takut. Dia lagi biawak. Wah itu gue yang minta tolong. Pak tolong pak. Ngucirin biawak gue. Enggak, pintu lagi kebuka gitu. Lagi kebuka pintu. Jadi di belakang tuh dapur. Dapur itu tuh belakangnya tuh kali gede. Nah tapi ada tembok tinggi. Mungkin si biawak itu ngerambat tembok itu kali masuk ke itu. Gue lagi tiduran lagi nonton iseng tiba-tiba brosek pas biawak. Gue suka bulu gitu. Gue bangun tetangga gue aja. Serem banget ya. Asli tadi itu gue langsung pindah. Kan udah gitu tetangga gue yang sangat superstitious lagi. Mas sebenarnya di sini banyak mas, di situ tuh ada cewek sering mengganggu, di sini juga ada kakek-kakek. Wah, gitu. Kamu tangan begini. Tapi kan yang jelas biawak yang serem ya. Itu lu mendingan ketemu biawak mendingan ketemu setan daripada biawak. Lu kan maksudnya dari orang berada terus tahu-tahu hidup lu seperti ini. Merasa apa yang lu rasakan? Mungkin awal mah post-war syndrome ada. Kayak gue merasa stres sampai aduh gue gak punya apa-apa dan segala. Tapi akhirnya gue belajar kayak gue bilang mungkin sisi positifnya juga. Gue merasa lebih bisa bersyukur aja apa yang gue dapat sekarang. Gue cuman punya ini, cuman punya itu ya udahlah. Nikmatin aja kalau gue kagak nikmatin stres. Asli gitu. Kayak sekarang gue mau ngebuka toko merchandise. Anjrit ada t-shirt ini. 350.000. Kalian nunggu gratisan. Gue komen di bawah. Wih keren nih gitu tuh. Tiba-tiba dia DM. Mas Buluk size apa? Asik. Teknik ya kan. Teknik. Dan jadi gue lebih nikmatin aja sekarang apa yang gue dapet. Mau cuman punya ini, cuman punya itu ya nikmatin aja. Itu hal-hal yang dulu lu bisa dengan mudah dapatkan ya. Beli kaos band segampang beli. Order langsung 10 gue dulu. Order kaos langsung sekarang mah mau beli dulu dah. Komen aja dulu di IG-nya kali dikasih gratis gitu. Pernah ada rasa sedih gak lu? Aduh kok hidup gue jadi begini sekarang? Sebentar sih. Paling gak nyampe seminggu gue ngerasa kayak sedih. Tapi kayak gue, wah kalau gue sedih gini gue stres. Jadi kayak daripada gue stres nanti malah lebih berat lagi. Jadi udah gue nikmatin. Nah akhirnya gue menikmati aja gimana caranya. Gue jalanin let's say motor lagi jelek. Gimana caranya motor jadi bagus dulu deh. Dari mulai ngebersihin karat-karatnya dulu. Kayak gitu-gitu. Walaupun enak dilihat dulu aja. Sampai sekarang tuh motor udah ganteng. Udah gue posting baru gue chat. Kapan lu sedih yang lu bilang seminggu itu Pak? Tahun berapa itu? Kemarin sih sebenarnya pas abis ngilang. Abis ngilang. Abis ngilang itu gue kayak yang ya gak punya apa-apa lagi nih gitu. Jadi kayak yang merasa tapi kalau gue sedih mulu gak maju juga gue nantinya nih. Gak bisa berkarya, mumet banget pikiran jadinya kan. Jadi ya udahlah nikmatin aja. Dan sampai akhirnya gue kemarin gak punya duit. Ditelepon sama podcast kelas. Aduh lebaran kagak ada job. Bayaran gede di sini ya. Merdeka alhamdulillah. Jadi yang bikin lu semangat hidup tuh karena lu pengen berkarya ya? Ya karena dari awal cita-cita gue bilang wah gue harus jadi musisi nih. Ya, jadi kalau gue karya gue didengar orang, dikenal orang, gue udah berarti cita-cita gue sudah terlaksana. Tinggal gimana caranya memaintain aja. Berarti selama ini musik tuh menyelamatkan hidup lu ya? Sangat. Karena gue nggak punya pendapatan apapun dari musik. Selain gue dulu jadi penyiar radio dan segala macam, tapi musik lebih mainnya. Iya, jadi lu terpuruk diselamatkan sama musik. Iya.
Lu nggak ada duit, gara-gara musik lu udah bisa dapet duit. Lu jatuh cinta sama musik tuh kapan? Awalnya? Dari kecil sebenarnya gue udah dengerin berbagai macam jenis lah. Jadi si keluarga gue tuh di kamarnya masing-masing, kakak-kakak gue udah punya tape deck pada saat itu. Mereka muter dari selera-selera mereka lah. Kakak gue yang paling cewek lebih ke jazz, Al Giro, Cassiopeia dan segala macam. Yang nomor 2 lebih rada merakyat dengan Doel Sumbang di era sebelum menjadi penyanyi Sunda. Terus Iwan Fals gitu. Yang ketiga lebih ke klasik rock, Zeppelin, Purple. Yang keempat New Wave, dengerinnya Duran Duran dan segala macam. Gue yang paling bungsu dengerin apa aja tuh. Bokap gue pasti Mungguhi Dina Impena. Kalangkang masih dengerin kan. Jadi bunyi semua di rumah tuh. Bokap lu Sunda? Sangat Sunda. Ibu? Sunda. Oh, dua-duanya Sunda. Tapi, bokap pemain gendang, nyokap penari. Apa pemain gendang di mana? Main gendang Sunda biasa di kampung gitu. Tapi emang dia basicnya main musik di gendang Sunda yang bertang-tang gitu. Nyokap penari topeng. Nah, ya akhirnya udah gue dengerin sih segala macam jenis musik itu yang akhirnya gue demen musik. Tapi memutuskan untuk jadi musisi baru pas setelah buat seriusnya setelah gue buat waiting room. Tapi gue pengen jadi pemain band tuh 90-an lah. Kayak lu ngeband gaya kan gitu kan, keren gitu. Nenteng artis, nenteng cewek. Gara-gara apa lu ngelihat itu? Awalnya gue nongkrong di pit pub. Nongkrong di pit pub, diajak teman. Itu ada pub pertama di Jakarta yang boleh dibilang menaungi para musisi-musisi bawah tanah nih. Walaupun masih mengcover lagu pada saat itu. Cuman ketika gue nongkrong di pit pub tuh, si A nenteng Sofia Lajuba, si B nenteng Cornelia Agatha. Anjing, bisa begini nih, anak-anak metal. Malah anak metal semua tuh. Gitu. Nah akhirnya dari situ gue, wah gue harus jadi musisi nih. Supaya gue bisa nenteng cewek-cewek cakep gitu kan. Niatnya gue gitu. Awal niat ABG-nya emang aku jadi musisi ya. Biar gue tenteng cewek-cewek cakep. Gue harus punya pacar model. Wah anjing, pokoknya daya hayal lo tinggi banget lah. Gitu. Dan tapi kesampean akhirnya. Kesampean walaupun lo punya pacar model, lo belum jadi musisi karena duit lo banyak gitu. Bokap nyokap tuh berarti dari mana Sundanya? Nyokap Manis, Kuningan. Ya, bokap Linggarjati. Oh. Gitu. Jadi tapi ada Cirebonnya juga, tapi sama aja masih seputaran itu. Iya, juga. merantau ke Jakarta. Tapi pemain kendang tuh profesional apa? Enggak. Memang hobi. Sama di kampung doang. Oh. Terus akhirnya merantau ke Jakarta, nyokap jadi guru, bokap masuk di perusahaan beras. Sebagai pegawai Bulog lah waktu itu. Oh, makanya berkecukupan hidupnya. Sebelum itu mah belum. Oh belum? Masih gembel itu, merantau ke Jakarta masih gembel. Gitu. Sampai akhirnya pas di Jakarta, tiba-tiba entah bagaimana ceritanya, bokap jabatannya meningkat sampai mengepalai satu daerah. Gitu. Jadi kabulog daerah Ambon dan Manado dan Timur-Timur. Kabulognya? Ya. Wah. Gitu. Makanya gue lahir di Ambon. Oh ya. Gitu. Terus nama gue Lukman Laksmana Raka Logatama. Raka Logatama adalah rapat logistik yang lebih utama. Itu gue tahu. Keren kan nama orang dulu. Jadi waktu gue ngelahirin, bokap gak ada lagi rapat bulog. Jadi akhirnya Lukman Laksmana tuh kata nyokap gue sedang melaksanakan. Raka Logatama melaksanakan rapat logistik yang lebih utama. Bulog kan badan urusan logistik kan. Gitu. Jadi lu tuh ditinggalin kan urusan kerjaan. Makanya namanya gitu. Tapi sudah anak kelima kan. Jadi bokap gue juga udah gak perlu nungguin kali mikirnya gitu. Jadi nama yang beneran tuh cuma Lukman ya. Yang nama manusia gitu. Yang lainnya singkatan. Laksmana Raka Logatama. Melaksanakan rapat logistik yang lebih utama. Itu berarti sindiran dari nyokap lu buat bokap lu. Dan bokap lu santai-santai aja dikasih nama. Ini kan nyindir dia. Ya maksudnya udah anak kelima juga. Dan gue waktu lahir masuk koran di Ambon. Masuk koran. Bayi raksasa. 4,2 kilo. Gede banget. Iya, kepala gue kayak cornhead. Karena gitu, ditarik. Iya. Gitu. Jadi sangkain cacat gue tadinya.
Berapa bulan emang? Sampai umur 7 bulan baru mulai kempes tuh kepala Enggak, gua. ini dia dalam kandungannya. Itu normal 9 bulan, cuman gede. Oh, jadi sampai umur 7 bulan baru kempes. Iya, jadi gue sampai umur 7 bulan palaku masih meang-meang, masih peang-peang gitu deh. Dan masuk koran di Ambon waktu itu, bayi raksasa lahir di kota Valentine. Wah, gitu. Korannya masih ada gue, kalau nggak salah di rumah mau nyokap disimpan. Padahal sekarang bayi 4 kilo mah banyak ya. Zaman dulu jarang. Jarang. Paling 2,5 kilo, 3 kilo dulu mah. Memang sekonhead apa Pak? Parah. Gede. Karena dan itu katanya gue juga ceritain ya. Kalau dipegang tuh kayak lembek banget. Kayak orang benjol gitu. Iya. Kayak penuh cairan, tapi kata dokter nggak usah dibuang. Jadi itu juga akan kempes sendiri gitu. Ya akhirnya udah. Kempes juga ini akhirnya aman-aman aja. Nah, ini ngomong soal lagu Sunda, ini kan biasa yang semua yang datang ke podcast Naik Kelas dikasih tantangan. Anjir. Coba kan bapak lu sering muter lagu-lagu Sunda. Coba kita pengen dengar lu menyanyikan salah satu lagu Sunda. Coba. Pakai gitar ya. Oke. Sama sekali lagi mau ngingetin yang mau membeli merchandise podcast Naik Kelas, silakan beli di e-commerce berikut ini. Lagu apa? Manuk dadali aja yang standar ya. Wah, gila bunyi. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, mentang kenjang jangna bangun kawas karingrang. Manuk dadali manuk siloka sinatria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Manuk dadali manuk panggagahna, apanya? Perlambang sakti Indonesia Raya. Manuk dadali pangka kocarana kersakumna bangsa resep ngahiji. Nah pokoknya begitu deh. Itu lagu Sunda gampang-gampang susah loh. Iya. Karena maininnya tuh karena kita yang nggak biasa, jadi kayak aneh gini, kayak kuncinya tuh gitu-gitu. Dan tapi kalau kita nyanyiin pakai yang cuma gitar chord standar nggak enak sebenarnya. Iya, karena mungkin udah minati lada ya. Si apa? Gitu-gitulah yang mudah-mudah gitu modelnya. Kalau Kausa masih? Masih. Ini lagi workshop untuk sambungannya si Jin. Lebih enteng bikin lagu di Kausa apa di Superglad? Di Superglad. Kenapa? Superglad kayak gue udah standar bikin lagu 3 power chord, jadi aman-aman aja buat bikin lagu Superglad mah. Buat gue udah gampang, tinggal PR-nya gimana cara lagu ini tidak membosankan dengan si 3 power chord dan segala macam itu. Kalau di Kausa lebih teknis. Pertama gue pengen si band ini ketika workshop serius. Dan secara umur kan mereka jauh di bawah. Jadi anak-anak Kausa tuh lebih yang banyak ngasih masukan. Dari gitar aja misalkan gue secara stroke-nya masih stroke era Exodus atau era Testament. Ulah gitu om, itu mah old school. Gimana yang baru gimana. Jadi gue ini diajarin. Diajarin jadi lebih update. Jadi lebih update gitu. Ini mah kira tuh ini mah oke, siap. Jadi gue dikasih nih dengerin ini. Nyapaan lagi gue gak ngerti nih kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya gue mengerti. Oke. Jadi si metal-metal sekarang tuh begini ya gitu. Karena kalau gue dengan masih stroke-nya Exodus mungkin Kausa jadi old school. Gitu. Nah gak terjadi. Jadi akhirnya kalau ke Kausa gue serahkan mereka bikin. Habis itu gue tinggal mengaransemen dan ngisi lirik. Oh, jadi musik udah diserahin sama mereka. Tapi kalau di Superglad lu semuanya. Gue semuanya. Tapi gue malah lebih gampang karena cuma 3 power chord doang gue bikin lagu sesimpel itu. Formulanya udah jelas ya. Jadi mau old school pun gak apa-apa. Gak masalah. Maksudnya si Superglad tuh kayak gue bikin lagu kayak gimana, gue kasih ke Gio, jadi aja udah pasti sama dia. Si Akbar juga udah jadi aja sama Akbar walaupun dengan ruffle yang begitu-gitu terus dari tahun ke tahun. Bar gak ada ruffle lain sampai ini. Dudak bisa dari zaman bendera kuning. Tangan gedung deng sampai sekarang dipakai di Superglad tuh ruffle itu. Ya kan Charlie Watts juga 50 tahun ketukannya gitu-gitu doang. Nah kalau di Kausa tuh beda tuh, udah mulai teknis. Wah ini enggak ini sepertiga, wah ini 1/6 anjing, sepertiga 1/6 yang mana? Kira om di up jadi deng. Nah ini
Hyperblast sepertiga begini anjing. Hyperblast ada hitungannya. Gue mikir kan hyperblast itu ternyata ada hitungannya. Ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperempat. Gue baru tahu gue. Kirain itu suka-suka aja. Udah aja ngebut gitu. Jadi lu belajar banyak dari anak-anak muda ini ya? Banyak banget belajar, banyak banget dapat referensi band-band yang gue nggak tahu di Ocean, Outbreak, apalah pokoknya banyak banget yang dikasih sama mereka terus Russian Circle, keren-keren gini nih, gue baru tahu gitu. Sedangkan basic gue di metal cuman standar di Testament, Exodus, era-era 90-an lah, Thrash Bay Area gitu. Nah tiba-tiba ada si A, si B, si C, bahkan mereka tuh kayak Lamb of God tuh udah old school buat dia gimana? Padahal kayaknya baru ya. Buat gue Lamb of God kagak old school sih gitu. Lamb of God pun udah old school buat dia ini. Kayak anak sekarang, bang bawain Blink dong, Legend tuh. Bang gila Legend, Blink dari mana? Green Day sama Blink Legend. Tuaan gue sama si Billy Joe Armstrong umurnya masalahnya. Dia tahun 75 ke 73 kan beda tuaan gue. Green Day tuh udah dianggap legend ya. Jadi bingung gue gitu. Nah buat yang generasi Z lebih ajaib lagi. Itu yang buat generasi tahun 2000 loh. Green Day itu legend. Nah yang generasi 2010 nih. Berarti kan umurnya sekarang udah generasi 2005 ke atas itu berarti udah beda lagi. My Chemical Romance tuh anjing legend banget nih lagu anjing. Gue nge-MC Gerard Way lewat gue gak tahu itu siapa. Awalnya. Opening di Jakarta kan gue sama Jimmy nge-MC tuh. My Chemical Romance. Gerard Way depan gue gak tahu siapa. Terus itu vokalis. Oh itu. Sekarang udah legend. Legend ternyata. Tapi lu gak terpikir buat bikin solo ya? Kalau dari sisi musik? Sebenarnya pengen. Cuman gue masih kurang pede bikin solonya mau kemana genrenya. Gue masih bingung aja. Gue kalaupun akan bikin solo, sebenarnya gue pengen mencoba bikin solo yang di luar gue banget. Kemarin gue sempet colek-colek si Denny Casmala tuh. Lagi nyari vokalis, gue punya nada. Dan gue yang nyanyi lagu gitu-gitu. Gue justru pengen nyanyiin lagu yang orang gak akan nyangka gue nyanyi itu. Misalkan yang tiba-tiba ngepop. Iya tiba-tiba ngepop, tiba-tiba. Kalau gue masih mainin folk, gue masih mainin segala macam, itu masih buluk gitu. Maksudnya gue masih dengerin, masih dengerin Bob Dylan dan segala macam masih gue lah gitu. Cuma ketika gue nyanyi lagu yang berbeda banget, kayak lagu let's say gue tiba-tiba nyanyi dengan genre eranya Pamungkas deh, yang sangat pop dan segala macam. Nah, gue pengen sebenarnya menantang aja, bisa nggak gue nyanyi kayak gitu ya gitu. Ada nggak lagu yang lo ngepop banget yang bisa lu nyanyiin? Nah itu dia, gue nggak bisa bikin lagu begitu. Kalau yang nyanyiin apa ya? Yang lu ngerasa oh ini pop banget tapi lu seneng gitu. Yang band sekarang? Iya bebas, yang beda banget dengan karakter lu. Girl, tell me who it is. Tahu nggak? Nggak tahu gue. Lionel Richie. Oh Lionel Richie. Ketuanya Lionel Richie. Oh itu Lionel Richie. Iya, gue kayak tiba-tiba gue nyanyiin kayak lagunya Lionel Richie yang sepop itu gitu. Oh, yang memang beda banget. Beda banget. Nah pengen gue sebenarnya, cuma untuk bikin lagu kayak gitu gue nggak bisa. Memang harus ke Denca. Iya kayak gitu-gitu harus dia. Yang emang karakternya udah beda ya. Nah dia kemarin posting. Kira-kira siapa yang cocok yang nyanyi lagu ini? Gue gue komen di situ. Dencas kalau lu nonton, ayolah kasihlah lagu. LR. Kemarin katanya lu sempat minta ke Jarwo lu jadi drummer atau vokalisnya dia. Oke, jadi waktu pas dia lagi bikin si proyekan Mr. Jarwo itu, Mr. Jarwo itu, sebelum jadi materinya dirilis, itu gue denger demonya. Anjing bagus Wak. Gue main drum dah, atau gue nyanyi dah kalau gak ada yang nyanyi, gue kata gitu. Karena gue seneng. Gue tuh seneng nada-nada yang dibuat sama si Naif, dan ternyata Jarwo pun lagu-lagunya memang ya udah naif aja gitu sebenarnya kita dengerin. Nah terus gue pengen banget gue main drum dah. Gampang ini drumnya cuma begini-gini doang. Kalau lo gak ada vokalis gue aja deh nyanyi. Karena emang lagunya enak banget. Akhirnya gimana? Ternyata dirilis tiba-tiba. Ada rilis aja. Nah isinya akhirnya yang dipakai juga sama di Mr. Jawa bandnya. Ya isinya anak-anak juga. Gitarisnya si Adui, Super Glad juga. Segala macem. Isinya anak-anak juga yang menjadi playernya. Gitu. Padahal lu pengen banget di situ. Iya, sebagai pemain drum gitu ya, cuma dik gitu kan bisa lah kalau gitu doang mah. Yang lu kuasain instrumen apa aja? Secara bisa doang ya. Apa menguasai? Menguasai palingnya cuma gitar, bass, drum.
piano. Oh itu lu kuasai banget? Kuasa ini banget, gak jago ya. Iya bisa. Bisa. Tapi instrumen pertama tuh gitar ya? Gitar standar mainin. Lagunya tua lagi. Ada yang tahu nggak? Gitu. Awalnya pengen bermain gitar karena yang metal-metal tadi ada cewek atau? Enggak, gue main gitar awalnya karena pengen belajar lagu-lagu. Gara-gara kakak gue sering muter Iwan Fals yang masih yang Hey Mr. Gele gitu. Nah di situ oke, gitarnya enak nih, gencerang. Akhirnya belajar main gitar tuh sama temannya kakak gue. Temannya kakak gue ngajarin, nih belajar ini belajar itu segala macam, jadi akhirnya bisa. Nah ternyata ada kelebihannya ketika era itu kita bisa main gitar tuh kalau pas lagi camping kemana, pasti cewek-cewek ngumpul gitu. Ya lumayan di era itu. Itu adegan film-film 80s banget tuh, camping depan api unggun ya. Rasa sayang. Betul. Iwan Fals berapa pengaruhnya buat lu? Banget. Buat gue tulisan-tulisannya, lirik-lirik dia tuh bikin gue influence gue untuk nulis kayak kata-kata nona dari Iwan Fals tuh sering nona maaf, nah gue pakai juga di Superglad. Hey nona malam, banyak yang gue pakai. Terus dia selalu ngomong tak. Iya. Gue juga di Superglad ngomongnya tak, bukan tidak atau tak, tapi tak. Gue pakai. Banyak banget gue terinspirasi dari dia. Kata-kata, lirik-lirik dan segala macam banyak banget. Bahkan lagu Superglad kalau dibaladain ya Iwan Fals banget. Kayak jangan pernah kau katakan cinta padaku walau atas nama cinta. Ya emang Iwan Fals di era balada. Tapi lagu pertama banget yang lu ciptain apa judulnya? Di Waiting Room paling. Sebelum Waiting Room gak pernah menciptakan lagu? Enggak, cover masih sama Antiseptik. Waktu itu pun bikin lagu ya bareng-barengan aja. Sama Waiting Room juga gue tidak menciptakan keseluruhan banget, cuma menciptakan lirik. Jadi kalau menciptakan secara semuanya di Superglad. Lagu apa pertama yang keluar dari lu? Yang pertama banget? Di Superglad itu lagu pertama yang gue buat tuh justru Cahaya. Cahaya? Ya, pas temen gue meninggal, ada temen gue meninggal, gue bikin lagu Cahaya. Terus akhirnya dari lagu Cahaya jadi bayang tuh kesini-sininya lagu si Laki-Laki, si A, si B, si C. Nah itu masih banyak kontribusi seorang Dadi di situ. Masih pinter dia main gitarnya. Petikannya dan segala macam tuh kontribusi seorang Dadi masih banyak tuh di album pertama. Album kedua udah mulai gua lumayan banyak berkontribusi untuk aransemen. Kalau lagu pertama yang gue bikin bareng Superglad Cahaya. Itu inspirasinya kenapa tiba-tiba lu bisa? Karena kesedihan atau apa? Awalnya sebenarnya pas lagu itu gue bikin emang dari teman gue meninggal itu gue bikin lagu Cahaya, terus gue bawain di Superglad, ternyata cocok nih pas bikin gue awal bikin Superglad karena basicnya sebenarnya pattern melodik yang kita kayak Lori Meyers used to live upstairs kayak NoFX kan. Nah Cahaya juga dari situ ngambilnya kayak. Jadi gue bawa ke si Superglad cocok. Nah tambah Dadi masuk dan segala macam, bikin lagu yang lain udah mulai dengan petikan-petikan bling 182-nya Dadi lah era-era itu. Nah udah dari situ kesininya malah bikin beberapa lagu yang lumayan berwarna di album pertama sebenarnya. Jadi kontribusi Dadi masih gede, Superglad juga masih cari jati diri nih. Drum masih pakai double pedal yang dug-dug-dak, wah masih gitu-gitu ya kan. Terus ya masih nggak tahu jelas mau kemana lah, mau dibilang pang enggak, mau dibilang ini enggak gitu. Sampai akhirnya bikin yang Ketika Hati Bicara udah mulai lebih fokus lagi. Bentuknya kemana, arah musiknya arah musiknya kemana. Lu kalau bikin lagu tuh lebih enak dari mana inspirasinya? Gua dulu kebanyakan dari pengalaman pribadi yang gue tulis. Mulai stagnan itu di era album Never Die. Ketika gue udah married, gue rada stagnan untuk anjing nulis apa ya gitu. Apa yang gue alamin tuh udah kayak menulis apa lagi nih gitu. Jadi akhirnya gue menulis lagu dari nonton film, dari melihat perkembangan anak sekarang pacarannya kayak gimana sih kayak gitu-gitu. Nah dari situ tapi udah gak pengalaman pribadi. Jadi kayak nulis tuh kata-kata dari ini apa ya gitu. Jadi gue nyari kata-kata lain dari kamus bahasa Indonesia.
oh ternyata ini kata lainnya ini. Jadi gue nulis, kalau dulu nggak ngalir aja. Kalau dulu semua yang lu rasakan dan Gue alami. keluarin, ya. Berarti dari era Never Die ke sini itu udah bukan pengalaman lu? Bukan pengalaman gue. Jadi kecuali Senandung Rindu pas almarhum istri gue meninggal, gue nulis Senandung Rindu, itu ngalir aja udah. Kalau lagu Kamu yang baru itu apa? Itu? Itu juga baru. Itu pengalaman, itu rasa gue buat pasangan yang sekarang gitu kayak bikinnya juga jadi emang yang gue rasain. Makanya personal banget ya rasanya. Tapi kalau beberapa lagu yang kayak era-era ya itu kayak The Alay, kan gue melihat dari fenomena Alay gue angkat gitu. Teen Flick Rocker gue angkat dari cerita-cerita era-era film-film teenage di era Vino G. Bastian kayak gitu. Tapi menurut lu sendiri kalau lu menilai lebih bagus lirik yang lu bikin berdasarkan pengalaman sendiri atau melihat yang pengalaman sendiri? Nyanyinya lebih berasa nih. Kayak gue nyanyi Peri Kecil tuh gue ingat anak gue tuh berasa banget. Nyanyi Ketika Setan Berteman, ingat perbuatan gue dulu yang jelek, berasa banget. Satu pun gue bikin dari atas dasar pengalaman teman-teman gue yang meninggal. Sebenarnya lagu satu gue bikin untuk teman-teman gue yang meninggal karena narkoba. Di era itu kan Putau merajalela. Semua banyak banget yang meninggal, bahkan ada yang meninggal overdosis, ada yang memang HIV meninggalnya. Nah lagu satu tuh gue buat itu, jadi dalam lah bikinnya. Nah kalau kayak kesini-sini gue bikin beberapa lagu Superglad di era belakang ini, kayak bingung nulis apa ya. Tapi akhirnya pas gue buat kembali, kan memang itu dari hati gue balik nih. Gitu, akhirnya si Superglad kembali tuh dalam gitu. Jadi itu yang bikin gue PR. Nah di Kausa juga gue menulis lagu, ada beberapa yang gue melihat dari sok-sokan politik yang tentang sing gue gak ngerti politik, gue nulis politiknya dah, karena gue mencoba melihat keadaan lah gitu. Tapi sisanya gue kesini nulis pakai apa yang gue alamin, kayak tentang percobaan gue bunuh diri, gue tulis di Pilar. Bahkan si Jin gue lebih menulis lebih Qurani kayak gitu-gitu. Kalau gitu apa yang misalnya membedakan gaya lu di Kausa dengan gaya lu di Superglad apa itu dari sisi bahasa? Kalau sisi bahasa sebenarnya Kausa itu banyak orang yang bilang Kausa adalah sisi gelap gue, terbalik cuy. Kausa adalah sisi baik gue. Oh gitu. Kausa punya lirik yang sangat positif dari lirik-liriknya, karena lirik-liriknya bercerita tentang jahatnya jahatnya dosa, mengingatkan kita akan neraka, perbuatan-perbuatan buruk kita, dan lebih ke situ, liriknya lebih positif. Cuman dandannya lebih setan gitu. Jadi orang yang kayaknya sisi gelap, gue dengan penuh darah-darah dan segala macam. Padahal gue itu menggambarkan kalau gue juga dulu penuh dosa loh kayak gitu. Berarti sebetulnya liriknya tuh positif. Positif, ya? Superglad mah liriknya pura-pura angkat kelas segala macam. Kalau Kausa mah wah lebih yang agak secara religinya ada gitu, secara religinya ada. Bahkan si Jin kan dari surat Al-Mutaffifin gitu. Jadi emang ada itunya gitu. Cuman orang ngeliatnya, oh ini sisi gelap lu, terbalik, ini sisi bright gue justru ini sebenarnya. Cuma setelannya aja. Setelannya aja dibikin kayak setan. Kalau lirik lagu yang paling lu suka yang kira-kira menjadi penyemangat hidup lu tuh lagu siapa tuh? Story of My Life, Social Distortion. Kenapa? Lagu itu buat gue kayak SMA lo pas dengerin lagu itu gampang dinyanyiin, dan kayaknya high school seems like such a blur. Jadi wah ya masa SMA kita kayak blur. I didn't have much interested sport or school election. Wah gue gak doyan ekstrakurikuler begitu segala macam. And the girls in the front of the room, jadi cewek-cewek juga di depan kelas juga cuekin gue. Ini gue kan punk rock, dekil lagi gitu kan. Jadi kayak kena banget sama gue gitu. Kayak bangga banget gue dulu menjadi seorang punk rocker yang gak punya cewek tuh, bangga banget. Terus akhirnya lagu itu kayak wah ini penyemangat gue banget deh. Sampai sekarang tuh gue kalau misalkan tol gue ke mana terus bosen, langsung Story of My Life. Gitu-gitu. Kalau waktu kemarin lu yang terpuruk, lagu apa yang bikin kalau lu setel, wah ini semangat banget lihat. Wah, justru pas terpuruk gue lagi malah dengerin lagu-lagu yang di luar genre. Gue dengerin The Midnight Los Angeles judulnya. Itu kayak lagunya tuh bikin kita Fire on the Beach, EDM gitu. Cek.
Itu malah gak ada distorsi-distorsinya. Apa kenapa liriknya atau apa? Gue demen liriknya dan beatnya. Liriknya tentang apa Bang lu? Judulnya tentang Los Angeles, tentang kota gitu. Yang cuman apa sih pokoknya dia ngomong apa pokoknya a holy mother of the midnight, we live together and we live forever tonight. Wah, disco lagu jadi Midnight Quickie. Nah, ini ngomong soal lirik penyemangat, coba. Ya. Semua yang datang ke sini disuruh menghias tote bag podcast naik kelas. Kira-kira terserah lu mau nulis lirik yang tadi si The Midnight itu atau memang mau nulis lagu yang lain yang kira-kira menjadi penyemangat hidup. Apa ya? Gue tulis lirik lagu gue lah kalau gitu. Nulis lagu orang mah rugi gue. Boleh. Nah, buat teman sekelas yang mau beli merchandise podcast naik kelas, silakan lihat di e-commerce kami di sini ya. Nanti tote bag-nya juga bisa teman sekelas dapatkan. Tunggu saja infonya di @authenticity_id. Sama nanti juga bakal ada kaos podcast naik kelas yang ditandatangani sama Buluk yang bakal dibagikan di Instagram Authenticity_id. Lagu yang mana itu? Ketika setan berteman, jika kejujuran sulit ditemukan, yang tercipta hanya dosa. Oh, gila. Wibawa gak tuh gua? Buluk wibawa. Bijak. Jika kejujuran sulit. Kasih tanda tangan dong. Oke. Sama nama. Sip. Kasih tanggal aja lo. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal berapa sekarang? 9. 9.04 berarti ya? Iya. 2022. Oke. So, ini sorry kaosnya. Wah, berarti lirik ini lagi ya? Enggak, itu tanda tangan aja. Tanda tangan doang. Ini teman sekelas. Tote bag yang ditandatangani dan ditulis sama Buluk. Jika kejujuran sulit ditemukan, yang tercipta. Lu kurang. Oh iya. Kurang tanda tangan sini benerin. Hana Madness dong. Hanya, nah justru kalau lu nulis lirik itu yang berseni ada coret-coretannya. Jika kejujuran sulit ditemukan, yang tercipta hanya dosa. Wah, sungguh bijak sekali ini, mengandung pesan-pesan moral. Ya, sorry. Oke. Sama ini kaos dari kaos podcast naik kelas, ada tanda tangan Buluk. Lux. Nanti bisa didapatkan di Instagram @authenticity_id. Orang yang paling berjasa selama ini dalam hidup lu siapa? Luk. Kalau saat ini pasti pasangan hidup gue yang sekarang. Jadi mengangkat gue dari bawah banget. Meyakinkan gue bahwa lu bisa bangkit lagi. Meyakinkan gue bahwa kamu tuh punya potensi lo, kamu bisa ini, harusnya bisa gitu. Jadi dia membuat gue percaya diri untuk oh iya, kali gue bisa. Kayak misalkan kamu bisa lagi main film-film pendek gitu. Padahal gue nggak mikir kalau gue akan main film pendek dan segala macam. Anjing acting malas banget gue gitu. Ternyata gue soleh aja bisa, masa gue kagak gitu kan. Jadi gue mencoba untuk apa yang gue tadinya nggak pernah tekuni, gue coba kayak gitu. Kayak kamu tuh bisa lagi bikin aquascape. Kayak gitu, simpel itu. Iya. Dia ngasih segala sesuatu, bilang kamu tuh bisa. Jadi gue yakin apa yang gue coba pasti bisa. Jadi dan itu di saat gue lagi benar-benar terpuruk. Di luar teman-teman yang support, ya dia yang emang yang mendampingi gue untuk lu bisa, jangan nyerah kayak gitu. Dan pasangan lu itu mau menerima lu bahkan ketika lu tidak punya apa-apa ya. Betul. Ketika Kimco-nya nggak ada remnya sama sekali. Bayangin gue boncengin kagak ada rem. Wah, gila. Itu dua-duanya nggak ada remnya. Nggak ada. Terus gimana kalau ngerem gimana? Udah pelan-pelan aja. Jadi dia yang rem kiri kadang-kadang yang kanan yang ada yang disc brake-nya ntar ada ntar enggak. Tapi sekalinya ada gitu. Kosong langsung gitu. Kalau yang kiri mah udah habis sama sekali. Berapa lama itu Kimco nggak ada rem? Ada setahun. Hah? Lama cuy, karena si pertama kanvas rem Kimco mahal. Berapa juta emang? Enggak, ratusan ribu. Tapi kan gue gak punya duit. Gitu. Jadi gue ya udah jalan pelan-pelan. Sempat gue benerin dikit. Seminggu rusak lagi gitu-gitu doang.
akal-akalan tukang bubut jadinya. Jadi seminggu bener, ntar beberapa hari kemudian rusak lagi gitu-gitu. Kim kok yang Jetmatic? Gue lebih yang kesininya lagi Free X yang joknya bisa dilipat. Yang bisa jadi sandaran. Sekarang top tapi Jet Candy Tone. Candy Tone. Roll bar. Kayak sekarang ban Maxxis. Dulu mah ban boro-boro Maxxis. Waduh, bannya juga udah kagak ada ulirnya, nggak ada bannya. Itu kan bahaya ya. Bahaya banget. Saking bokehnya lu itu berarti. Iya. Saking bokehnya. Gue pernah dorong motor itu dari Universitas Pancasila sampai Lenteng Agung gara-gara habis bensin. Asli, anjing gak ada duit. Sampai Lenteng Agung gue dorong nih, gimana cara? Lenteng Agung ada penitipan motor. Jadi gue titip situ. Gue pulang jalan kaki dari penitipan motor ke kontrakan gue yang di Lenteng Agung. Saking tinggal 0 rupiah. Besoknya gue cari duit di mana segala macam. Udah dapat duit 10.000 gue bawa plastik, gue beli ini si bensin ketengan kan. Gue isi motornya, gue lupa bayar penitipan kan mesti bayar lagi. Iya lo pulang lagi gue. Goblok. Iya, pas kejadian itu lu menangis enggak tuh? Antara nangis dan ketawa kan, bego banget gue ya. Kan penitipan sehari nih gue taruh nih. 15.000 kalau sehari kan menitip di samping stasiun tuh, stasiun kereta. Balik lagi ke rumah jual apa lagi ya? 15.000 kayak gitu-gitu. Aduh, teman sekelas sedih banget ya. Mau minta temen malu. Kenapa? Ya malu aja buat gue. Tapi ngomong-ngomong orang yang buat gue sangat berjasa satu lagi adalah Om Leo. Kenapa Om Leo? Karena buat gue dialah yang akhirnya menemukan gue di ruang rupa untuk diajak kerja sama dia. Di saat gue gak punya kerjaan. Jadi waktu itu si Good School lagi ada program bulan puasa tuh Holy Market. Segala macam, gue gak sengaja nitip jual jaket gue untuk di sana, ternyata gak laku. Pas penutupan Holy Market, gue main ke sana untuk ngambil barang gue yang dititipin sama teman gue. Thrifting istilahnya. Pas ketemu Om Leo. Wah segala macam. Terus gue bilang, kalau ada kerjaan ajak gue cuy. Jadi apain lah gue gini. Oke siap. Tiba-tiba nelfon gue. Lu hari ini, besok lu kesini ya ke Kuningan gini. Oh siap, ada kerjaan buat lu nih. Oke. Datanglah gue ke Kuningan. Ternyata dia lagi buat tiba-tiba suddenly pensi. Yang ada di upstairs dan segala macam lain. Gue ngapain Om Le? Lu jadi stage manager. Urus anak-anak mau apaan tuh si Jimmy segala macam. Anjing. Oke. Ketemu udah gue karena udah terbiasa di event. Jadi gue mengerti sistem kerjanya gue segala macam. Ya udah. Terus tuh diajak berkaraoke. Lu gabung ya ikut gue berkaraoke. Ngapain gue? Jadi LC. Oke. Ya udah akhirnya gue dari situ lumayan banyak dapat kerjaan dari Om Leo. Awal kali gue punya akhirnya menghasilkan lagi. Duit lu gak kosong banget itu. Iya gak ngisi bensin ketengan lagi gitu. Akhirnya gue lumayan dapat kerjaan dari si Om Leo. Berat lu kalau butuh apa-apa lu ngomong sama gue ya. Pokoknya gue pasti depan tukang lu kayak gitu lah. Dari situ banyak dia ngasih gue kerjaan yang gak penting pun dikasih ke gue. Apa? Lu ikut gue workshop kehidupan. Apaan tuh gue gitu. Kita ngobrol aja sharing. Emang ada duitnya? Ada, bertenang aja. Udah sisihin gitu. Om Leo kerjaannya. Padahal gue cuma ngomong cerita kayak begini doang nih sama orang-orang gitu. Workshop kehidupan namanya. Penting gak penting itu tuh. Gue ingat banget bulan puasa di Cibinong. Dari buka puasa sampai sahur workshopnya. Ngomong ini. Anjing lama amat nih. Antara gue udah capek tapi gue udah. Yang penting gue dapet duit Om Leo dah. Om Leo ya. Om Leo. Sharing doang gitu. Sharing doang. Tapi dia apapun misalkan. Berat gimana? Lo udah pegangan? Ada. Kalau gak ada. Ini gue kirim lo minta. Ada aja yang dia bantu ke gue. Secara materi ya. Iya. Habis itu secara pekerjaan. Lu pegang ini. Terus tiba-tiba berat. Lu gue jadiin project manager untuk konsernya Miss King Miss Queen. Apaan tuh? Danila sama Jason Ranti. Ada bintang tamu rahasianya Iwan Fals. Oke, Danila gue tahu Iwan Fals. Jason Ranti siapa? Gue gak tahu. Karena gue hilang lama. Iya. Gue gak tahu siapa Jason Ranti tadinya. Terus tiba-tiba pas gue bilang, oh yang ini oke siap. Dan akhirnya gue jadi acara Miss King itu gue yang nge-LO-in Om Iwan. Gue yang ngurus panggungnya. Om Iwan minta apa, Danila minta apa, gue harus siapin gitu. Ya udah gue semua jadi ngurusin itu sampai terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Sama Om Leo tuh lu dulu akrab? Gak terlalu, cuman kenal doang. Karena kita sering di zaman pensi lagi jaya-jayanya tuh si Super Glad sama Good Night tuh sempet main di Makassar.
main di mana, main bareng. Kenal as a teman band aja. Iya. Gitu. Bukan yang deket-deket banget ya. Iya. Tapi dia malah yang membantu banget. Betul. Gitu. Malah gue juga bingung. Orang gue pas cerita sama keluarga gue ada dibantu sama temen si Om Leo. Emang pernah ke rumah gak dia? Gak pernah. Bukan temen yang sering ke rumah. Iya, bukan teman deket kan hitungannya kan. Tapi malah membantu banget ya. Emang ajaib. Om Le, I love you full. Kalau YouTube membantu hidup lu gak? Sekarang ini lumayan. Walaupun belum gede-gede amat, tapi gue bersyukur catatan si Buluk lumayan ada income lah per bulan. Jadi yang setidaknya bisa nambah-nambah, bisa bantu tim juga untuk jajan-jajan gitu. Walaupun belum gede banget, tapi gue udah bersyukur. Ada aja lah. Di luar dari si monetizing, ada aja built-in yang masuk. Walaupun ada obat kecantikan, gue hajar juga. Kalau setelah jadi YouTuber, apa yang pengaruhnya ke kehidupan itu? Jujur gue lebih banyak dikenal menjadi cabul daripada gue jadi super glad sekarang. Bener. Setiap kali ketemu orang kemarin dari Surabaya dan segala macam, Mas catatan si Buluk kapan ini lagi? Semua orangnya catatan si Buluk, tidak bertanya Mas super glad kapan album lagi? Pasti nanya cabul. Sampai di kereta pramugari yang bawa nasi goreng kan, gue pesen nasi goreng. Mas foto. Aku kemarin baru nonton yang bareng sama si Mas ini. Oh cabul juga cabul. Jadi sampai dikenal di luar skena gua ya pramugari kereta, tukang ojek online lah, gua lagi bawa mesen makanan, gua mesen ini, terus tiba-tiba lihat sambil mau ngasih makan gini sambil jalan ke mobil cabul, tiba jalan motor tadi tidak cabul, gitu. Jadi gue lebih dikenal sebagai si Buluk di cabul daripada Buluk di super glad. Dengan adanya si YouTube itu. Karena kan setiap seminggu sekali. Jadi kayak gue punya acara di YouTube itu. Jadi orang makin tahu ya secara subscriber sekarang ada berapa? Cabul dan segala macam aja sama follower Superglad jauh gedean Cabul. Oh iya, sekarang Cabul berapa? Subscribe 78.000. Oh gede ya. Lumayan. Belum 100 buruan 100.000 apa? Ini juga belum. Oh. Yang subscribe. Dan bagaimana itu? Apa lu memandang kesuksesan si Cabul itu? Nggak nyangka, gue mikirnya kan ini cuma program iseng ketika pandemi, kita nggak punya pendapatan, bikin program coba lah gitu, program talk show. Dimana dulu gue sempat mikir, anjing talk show ada lu, ada Gofar, ada Jimmy Malau, gue kayak gimana konsepnya? Ngobrol aja sih gitu. Tapi kayak gimana ngobrolnya nih, gue bilang gitu. Harus gue konsepin, oke dikonsepin lah. Ngobrolnya seputar perjalanan dia aja, terus ngebahas musik apa segala macam. Oke, boleh deh, coba iseng dulu deh. Ternyata lumayan ada peminatnya tuh. Jadi itu momennya kan orang lagi di rumah semua tuh. Lagi di rumah aja lah dengan hashtag di rumah aja itu Cabul rilis gitu. Padahal gue kagak di rumah itu syutingnya gitu. Padahal bukan di rumah aja ya. Syutingnya di sana gitu. Tapi itu jadi kayak lumayan akhirnya nggak menyangka akan sebesar ini, orang dari cuman ide iseng doang gitu. Ide iseng yang gue juga pesimis awalnya. Pesimis anjing jalan gitu. Talk show gini doang. Gue baru tahu podcast aja tuh baru pas itu. Dan gue nonton ini jadi gue pikir itu adalah acara talk show sebenarnya. Iya. Gue nggak tahu podcast itu seperti apa waktu itu. Jadi ini kayak gini tuh dibilangnya podcast. Ada gue tahu. Karena waktu itu gue juga berpikir podcast itu hanya audio yang ada di Spotify atau segala macam, bukan video. Bukan video. Dan dari situ akhirnya udah. Gue bilang tadi hampir sekarang yang kenalin gue adalah Buluk catatan si Buluk. Sekarang udah berapa orang timnya? Masih 6 orang. Oh masih 6. Masih 6 orang. Gak nambah, kalau nambah baginya keder lagi. Kalau bisa gue pecatnya. Itu bagi rata emang? Bagi rata. Gue lebih gede sih. Gue lebih gede, abis itu Adui sama Thomas produser juga lebih gede daripada kameramen dan editor. Nasib kameramen. Karena produser yang lebih mikir gitu. Ya, karena Adui juga kan lebih ngurus masalah Q&A-nya, survei ke tamunya, bikin apa segala macam dari Adui. Thomas lebih kayak ke marketingin dan segala macam. Bintang tamu yang menurut lo, ini gua sebetulnya nggak ngerti banget tapi ada di Cabul siapa? Andika Pratama. Oh. Gua bukan skena gua kan, tapi pas ketika gua ngobrol, orang ini asik banget gitu. Gua nggak nyangka akan sedekat itu ngobrol sama dia. Gitu. Lu pikir nggak seasik gitu orangnya? Iya. Nah ternyata ini orang asik gitu. Jadi gua jadi kayak, ternyata gua masuk juga nih sama yang kayak begini gitu.
Dan emang itu di luar gue banget. Gue tidak tahu siapa Andika. Tahu gue siapa Andika Pratama, cuman gue tidak dekat dan bukan skena gue gitu. Iya. Skena TV mainstream. TV mainstream. Tapi ternyata pas ngobrol asik gitu. Dan itu konsep nyanyi dari awal ya berarti? Dari awal. Nah itu gue bilang ke anak opening nyanyi kali ya gini-gini segala macam. Nah udah dari opening nyanyi itu akhirnya cabul dolar kuning. Oh karena cover lagu orang. Jadi kepotong mulu gue. Apalagi pas cover Metallica. Buset. 114 negara yang nagih gue. Unforgiven ternyata dimiliki oleh 114 negara di dunia lagu itu. Mati gak lo? Labelnya ya. Di setiap label tuh. Di setiap negara ada. Anjir negara ini punya. Uzbekistan aja ada punya lagu Unforgiven. Mau gak mau gue potong banyak banget itu. Ya makanya harusnya dipotong, nyanyi sama ngomong beda. Harusnya. Cuman ya udah tanggung lah, udah jadi ciri khas cabul kan. Ya udahlah, pakailah cek dolar kuning nih. Sebenarnya gue bisa dapat lebih besar kalau gue nggak kepotong. Iya, kalau dolarnya dolar hijau doang. Iya, gitu. Dan katanya cupang udah nggak bisa didagangin di Instagram. Nah itulah dia yang semakin membuat keder lagi nih. Kemarin tuh gue lumayan dapat banyak rezeki dari cupang lah. Dagang cupang tuh ketika lu live Instagram lumayan dapet cuan yang banget gede lah lumayan. Let's say lu beli modal cupang 100 ekor lu beli cuma 3 juta lu bisa dapet keuntungan misalkan total habis jadi 5 juta sampai 2 kali lipat ya lu beli. Belakangan ini Instagram punya kebijakan untuk tidak ada nggak boleh melakukan perdagangan hewan. Gitu. Jadi setiap kali yang live cupang ke-ban akunnya. Dan yang akun-akun ke-ban itu akun-akun gede para tukang cupang gede kayak Babeh Dewai Gembel. Ya kan itu kan presiden cupang tuh. Gak tahu tuh kita tuh. Apa Babeh Dewai Gembel itu presiden cupang. Akunnya tuh 400 ribu cuy. Followernya. Ke-ban. Banyak banget. Gede. Itu presiden cupang. 400. Indonesia. Si pokoknya semua yang gede-gede ini yang akunnya ratusan ribu itu segala macam itu ke-ban. Jadi akhirnya kita yang punya akun cuman aku anak pang cuman akunnya 4.000 sekian daripada ke-ban dan gue gak usah live. Dan akhirnya sampai sekarang setiap ada yang ban ke live. Jadi akhirnya bingung gue jual. Sedangkan kita kalau jual lewat feed doang sebulan paling 3 atau 4. Oh. Yang perputarannya gak bagus dan harganya juga turun kan. Gimana sih maksudnya jualan lewat live IG tuh gimana? Jadi cupang itu kita lelang. Nih kita keluarin si cupang. Live IG kan tuh. Iya, di bawah cupangnya nih. Nanti kita ada, oke cupang ini OB-nya 100 ribu, next bid-nya 30 ribu. Mau bebas jam, mau dari 30 ribu langsung 100 ribu lagi juga boleh. Oke. Nah itu yang nonton kan banyak. Ketika kita, kalau ikannya bagus pasti yang nonton akan banyak tuh. Nah itu mereka akan nembak tuh, oke OB 100 ini, di bawah nembak lagi 120, 140, oke gue pakai waktu tuh 1 menit, ayo 30 detik lagi, gue close nih, gini. Nah dari situ lumayan dapat satu ikan laku, oke out, namain yang beli tadi siapa di sini. Terus bang ada lagi nggak yang tadi? Ada banyak, tenang gitu. Jadi seru. Sampai live cupang ada juga banyak. Ada buka-buka itu aurat. Jadi bukan buka aurat. Jadi live cupang itu ada cewek-cewek seksi yang dijadikan MC. Oh buat jadi itu lelang cupang. Iya, ratusan yang nonton. Kalah live-nya Pamungkas sama itu. Live IG-nya Pamungkas kalah sama IG live cupang kalau lagi ada. Ayo guys, ini avatar murah loh. Gue juga sampai nonton anjing banget. Dan itu kita bayar 300 ribu per jamnya. Untuk kolaborasi sama dia. Oh jadi kita bayar talent sebagai MC. Iya. Kan jadi kita collapse live kan. Di atas ikan, di bawah dia akunnya. Dari DJ segala macem. Jadi dia di rumahnya sendiri. Iya, dia di rumahnya sendiri. Jadi 2 halamannya. Nanti lu keluarin ikannya, nanti si ceweknya ini suruh ayo guys. Iya guys, tapi dengan wah gitu. Macem-macem sih. Nah itu lumayan rame di era itu. Bahkan ada yang cowok-cowok mata keranjang apa gimana. Misalkan lu nih udah terkenal dengan sling ini segala macam. Oh ada Sultan aku nih, Soleh, adong sayang, beat dong sayang gitu. Langsung oke, wah Soleh langsung oke. Tuh kan kalau Soleh tuh langsung dinaik-naikin sama dia. Pinter dan itu asli cuy. Bisa ngejual harga ikan yang cuma 200 ribu jadi 2 juta bisa sama dia. Gitu. Dengan akhirnya jadi kayak nyawer.
Iya. Kadang-kadang yang beli nih si salah satu sultan atau koko-koko yang beli, oke 12 juta gitu. Ikannya nggak usah dikirim. Wah jadi kan parah banget. Ngerti? Iya makanya kan ikannya kagak dikirim. Jadi kayak nyawer deh. Kayak nyawer. Cuma buat gengsi biar karena dipuji cewek itu. Iya. Dulu segitunya. Tapi cakep-cakep nih, gede-gede lagi. Itu dunia yang gak gua tahu loh itu. Ada ya gitu ya. Jadi martabat cupang kalah sama Mario aja. Jadi sekarang udah gak ada lagi gitu-gitu. Udah gak ada lagi. Udah. Ada sih yang masih live cupang, masih ada. Tapi udah gak kayak dulu. Ya akhirnya sekarang mau gak mau harga cupang kembali normal, bukan turun. Jadi kalau orang bilang harga cupang sekarang turun, salah. Normal, 50.000, 100.000, itulah harga cupang. Kemarin tuh karena digoreng. 2 juta lah cupang, ada yang 30 juta lah. Itu umur cupang paling 2 tahun mampus. Ya kan kalau arwana lu beli 30 juta bertahun-tahun cupang. Paling lama 2 tahun kalau di toples. Di alam aja cuma 4 tahun umurnya. Dibeli 30 juta. Cuman gara-gara ayo dong gitu. Parah. Bisa gitu. Jadi sebenarnya harganya tuh bukan karena dia kan kalau burung karena menang apa perlombaan. Ya. Ini kayak gitu-gitu doang. Ya sebenarnya harga cupang yang normal menurut gua paling mahal harga cupang untuk yang kelas quality contest dan segala macam. Paling mahal juga 1 juta itu untuk kelas kontes ya. Bisa berubah menjadi puluhan juta dan ratusan juta. Mungkin ya ada sedikit monkey bisnisnya. Ada sedikit sekarang yang beli temen juga kayak gitu. Kayak misalkan lu live lelang dengan lu lagi lelang cupang dengan si A, ikan lu lebih bagus gitu. Jenisnya sama, tapi karena yang jualnya lu bukan siapa-siapa, lu cuma laku 300.000. Tapi yang ini yang ngejual seorang yang dikenal, bisa jadi 2 juta tuh ikan. Oh iya. Gitu. Jadi akhirnya banyak banget kayak orang-orang yang tadi di cupang tuh, Bang Buluk, gue nitip ikan dong, jualin di lu gitu. Supaya bisa laku kalau dijual, mungkin dia laku tapi cuma 100.000, di gue bisa 200.000, ntar keuntungan kita bagi 2 yang kayak gitu-gitu. Karena yang ngejual public figure jadi harga bisa naik. Sama tergantung ngomongnya, kalau gue suka gue goblok-goblokin, oke, gue kasih ikan gratis, tebak-tebak pemain porno di belakang ini, gue gambar Aleta Ocean gue taruh gitu-gitu. Kagak ada yang tahu tuh Kang Cupang Aleta Ocean ternyata. Gitu. Tapi buat gratis ini, buat gimmick doang biar rame kayak gitu. Tebak lagu, gue bilang, oke ini lagu siapa ini tebak. Karena gue gak bisa sampai 10 detik langsung di ban main Instagram. Gue pernah nge-play lagu terus live IG, di ban. Keputar kena ini copyright. Gitu. Ya udah kayak gitu-gitu buat bikin menarik, karena gue nggak ngejual tete kan. Jadi lebih ngejual gimmick lucu-lucuan ya kayak gitu. Berarti gelap ya harga cupang tuh ya sebetulnya. Secara pasar iya. Yang normalnya itu gue bilang tadi. Sekarang ini cupang 100 sampai dari 50 hingga 300.000 tuh buat gue itu standar. Memang itulah harga cupang. Sekarang di rumah lu ada berapa cupang yang belum laku? Sisa 100 doang. Banyak tetap ya. Dari 1000-an. Dari ribuan. Gue sampai bikin garasi masang bajaringan itu buat ternak ikan. Sekarang jadi parkir motor udah. Gue baru tuh ternak di mana nih? Di dalam kucing gue banyak banget gini segala macam. Akhirnya di depan kontrakan gue ada sisa space buat parkir mobil. Mobil gue taruh di atas. Di situ gue taruh bikin bajaringan buat ternak cupang pakai bak-bak gitu. Terus akhirnya pas main ini gue panggil anak-anak kecil, ambil tuh, bawa serokin, bawa. Oh dibagi-bagiin? Bagi-bagiin. Enggak rugi? Ya rugi, cuman gue miara yang 100 biji yang udah gue sortir aja. Oh yang bagus-bagus. Iya yang di bak yang udah banyak, kan satu bak itu bisa 200 ekor. Gue ada 10 bak, ada 2.000. bawain. Itu kan bukannya cupang tuh berantem, itu di satu bak enggak pada berantem? Kalau dari lahir enggak, namanya satu lubuk. Karena dia dari lahir di situ. Tapi lu pisahin aja. Dimasukin ke toples 1-2 hari gitu. Langsung galak. Kenapa? Gak tahu itu sifat cupang, jangan nanya gue. Kirain lu ngerti psikologi cupang. Mungkin karena ini temen lahir gue nih terus dia lupa. Mungkin dia punya short time memory loss cupangnya, dia lupa kalau dia satu lubuk. Kalau kira Nemo. Tapi apa memori paling manis ketika lu bisnis cupang gitu? Paling manis adalah itu akhirnya hasil di depan rumah gue, bajaringan tuh hasil dari cupang. Gue punya garasi sekarang. Walaupun itu kontrakan rumah, tapi gue bikin garasi. Terus di secara income di saat cupang lagi rame,
sangat lumayan banget membantu. Istilahnya lo dari punya modal 2 kali lipat, lo modal 5 juta, lo dapat pasti 10 juta. Bisa lebih malah. Gue pernah beli ikan dengan harga 150.000, laku sampai 3 juta. Belinya 150.000. Banyak banget ya. Kasusnya cuma gini doang. Gue beli di pasar Jatinegara itu ikan. 150.000. Terus waktu itu si Babeh Dewai Gembel, si presiden Jepang, main ke rumah. Dia punya channel YouTube juga, gede banget followernya. Gede banget. Nah, isinya apa? Cupang-cupang doang? Cupang semua. Gitu. Nah, dia main ke rumah terus dia ngeliat ikan itu. Oh ini ikan bagus nih lo. Lu masukin ke kontes gini-gini. Gue jamin menang nih gini-gini segala macam. Ternyata ada followernya dia yang nonton ikan itu. Di DM lah ke gue. Mas, ikan yang kata Babeh Dewai kemarin itu ada gak? Ada mas. Gitu. Mau dijual gak? Enggak, saya mau ikutin kontes dulu. Dia bilang gitu. 3 juta dijual gak mas? Nah, saya jual deh mas. Daripada gue gak jual mati. Orang cuma 150.000 harga ikan. Gara-gara Babeh Dewai Gembel itu ngomong, muji ikan itu bagus. Jadi 3 juta lo bayangin. Apa nilai bagusnya cupang itu? Bagaimana kita menilai cupang bagus itu? Coba kasih tahu ke teman sekelas. Oh, banyak sih sebenarnya kalau kategori kontes ya atau kategori cupang bagus itu udah pasti ada istilahnya form. Form itu dari bentuk si dorsal, anal dan dorsal tuh pokoknya si sirip-sirip itu dorsal, anal dan segala macam. Bentuk badan, kalau warna, kalau banyak tergantung jenis cupang. Kalau misalkan main multi harus balance warnanya. Multi berarti harus di atas 5 warna dan banyak banget sih kayak gitu-gitu. Jadi bagusnya cupang itu terkadang juga dari selera. Ada orang bilang cupang ini jelek tapi ada yang suka sama cupang jelek itu gitu. Jadi bisa jadi bagus sih cupang itu. Cuma kalau untuk kontes ada kategorinya. Kategori blue rim ini syaratnya, kategori multicolor ini syaratnya, kategori black series ini syaratnya. Tapi kalau yang bikin cupang itu bagus dan mahal, kadang-kadang selain dari kontes adalah selera. Orang bilang cupang ini jelek, palanya sendok, tapi ternyata ada orang yang senang sama cupang yang bentuk kepala kayak sendok, dibeli sama dia. Udah jadi kayak karya seni ya. Itu di dunia cupang ada peraturan sendiri berarti. Betul. Dan yang susah dari cupang adalah kalau di burung, misalkan kita punya burung sepasang yang bagus gitu kan, yang memang kualitas bagus. Di cupang, ketika kita nernak si cupang yang kualitas bagus dua-duanya nih, belum tentu anaknya sama bapaknya. Dari sekian ratus ekor yang lahir itu paling cuma 10 ekor yang bisa masuk kategori bagus. Sisanya mah sampah lah istilahnya. Nah si sampah ini bisa dijual juga sebenarnya. 50 ribuan gitu. Ada yang lebih gembel lagi, jual 5.000 perak ke pasar-pasar yang buat ikan di pinggir jalan pakai plastik. Nah itu sampah tuh semuanya tuh. Gitu yang jual 5.000 perak. Tapi kan kalau kita nernak sendiri, kalau ada ratusan 5.000 perak kali 100 lumayan. Iya. Di era itu ya. Iya. Istilahnya sampah itu. Sampah. Kasihan banget ya dikatakan. Trash pang. Sampah cupang. Aku anak pang. Lu lagi dengerin musik apa sekarang? Masih tetap dengerin punk rock, metal lagi gue karena si Kausamo. Gue biasa kan ini Kausamo tanggal 7 atau di bulan puasa harus workshop. Jadi mau nggak mau saat ini gue lagi tidak mendengarkan punk rock dulu. Biar nggak keganggu. Jadi gue lagi dengerin lumayan black metal sekarang, Cradle of Filth yang baru gue dengerin. Jadi karena harus ke atmosfernya Kausa mesti gue deketin. Gitu. Jadi saat ini lagi dengerin black metal terus. Asli gue dengerin siap. Cradle of Filth lah gue dikasih, terus Flash God Apocalypse. Buset deh gue katanya. Ini seserem ini nih kira-kira. Tapi enggak om sih itu lagi gede gini-gini. Oke siap lah sini pada gue ini lah. Jadi lu nerima aja referensinya. Karena buat gue ternyata referensi yang mereka berikan itu lumayan berhasil mengangkat nama Kausa. Oh. Karena di Kausa album pertama kan masih gue sendirian. Dimana masih egoisme gue yang orang akhirnya menilai Kausa Corvus Corvidae itu adalah Superglad versi kencang doang. Oh, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nah, ketika si Una in Perpetuum udah growl, udah dark, nah ini ngambilnya ke situ. Baru yang ngerti musik situ menganggap bener nih referensinya. Nah, gitu. Kalau kayak album Corvus Corvidae, almarhum Eben segala macam ngomong berat, ya tuh halus, tapi masih kayaknya Superglad. Gitu. Kayak gitu. Jadi masih ada. Nah, gua kan minta pendapat gimana ini masih Superglad nggak gitu. Ini ya Superglad tapi yang main orang lain gitu ya. Gitu. Nah sekarang udah nggak sama sekali, jauh.
Oke, terakhir nih buat teman sekelas yang mungkin sedang mengalami kesulitan hidup, coba lu boleh apa yang mau lu katakan pada teman sekelas yang mungkin sekarang lagi susah hidupnya supaya tetap semangat. Selamat ya. Enggak, jadi buat gue kalau gue sih dengan sesimpelnya sebenarnya hidup itu nggak sulit kalau kita bersyukur cuy. Jadi hidup itu apapun kita nikmatin, kalau kita menikmati hidup, mau itu lagi rumah kita bocor tapi kita nikmatin, ya kan, jalanan macet kita nikmatin, motor lo nggak ada rem kita nikmatin, semua yang dinikmatin itu pasti kita akan tidak akan mengeluh. Jadi usahakan nikmatilah hidup yang lo jalanin sekarang, tapi sambil berusaha gimana caranya lo bisa lebih baik lagi dari yang lo jalanin hari ini. Besok akan lebih baik, besok akan lebih baik, besok akan lebih baik. Tapi setiap hari dinikmati dan disyukuri, itu doang sih. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Buluk. Oke teman sekelas, tadi kita sudah mendengar cerita Buluk yang sudah naik turun hidupnya, dan sekali lagi juga seperti juga di antara bintang tamu lain yang membuktikan bahwa lagi-lagi karya itu kemauan untuk berkarya atau karya lah yang pada akhirnya membuat seorang Buluk tetap semangat menghadapi segala macam problema hidup. Dan Buluk sekali lagi menunjukkan bahwa dia bisa mengatasi kesulitan dengan tidak mengeluh, dan satu pesan penting dari Buluk bahwa untuk selalu bersyukur. Dan setelah mendengar cerita pengalaman hidup Buluk tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Buluk bukan hanya seorang musisi, bukan hanya seorang seniman, tapi juga dia seorang pejuang dan seorang survivor. Oleh karena itu saya nobatkan Buluk naik kelas. Terima kasih Buluk. Sama-sama. Ya, nanti setelah video yang ini bakal ada Buluk menyanyikan lagu Ketika Setan Berteman yang sudah kita bahas. Dan sekali lagi teman sekelas, semoga cerita-cerita Buluk tadi bisa memberikan memori yang manis buat teman sekelas, juga supaya membuat hari-hari kamu yang sekarang mungkin sedang down atau sedang mengalami masalah bisa menjadi sesuatu yang positif dan menghasilkan yang maksimal. Amin. Dan sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan podcast Naik Kelas, podcast yang mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Kita doakan semoga Buluk selalu berkarya dan menghasilkan karya-karya lain yang juga otentik. Amin. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity ID dengan bintang tamu yang tak kalah maksimal. Saya Soleh Solihun, sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya.